Pak Prabowo ini kan sudah ikut Pilpres berkali-kali juga. Dan baru kali ini menang kan. Sudah keluar keputusan yang mengikat dan final. Ada lagi upaya menuju PT UN. Makanya kan dalam pikiran Pak Prabowo, misalnya kalau saya jadi Pak Prabowo, saya bilang, ini kalau habis PT UN nggak, ini mau kemana nih pengadilan agama? Kalau yang kalah kurang legowo kan masuk akal. Jadi sebetulnya Pak Prabowo tidak perlu khawatir dengan berbagai upaya tadi. Ya, PT UN segala macam. Nah, KUA misalnya. kan PT UN itu dimungkinkan. Ini salah satu aja, Nasdem atau PKB gabung. Kayaknya dua-duanya kayaknya. Nah, jadi Bung Adi, menurut Adi, Nasdem apa PKB yang pantas gabung sama? Saya duga sih dia sangat berharap ya PKB. PKB itu pada dasarnya Karena ini jadi judul kita nanti, bahwa Prabowo lebih memilih PKB daripada jangan Nasdem. kata Ade Armando lagi. Gimana begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Kita ketemu lagi di Unpacking Indonesia dalam forum Majelis Antitesis. Majelis kegelisahan. Oh, jadi kita antitesis semua ini. Majelisnya. Majelis Kalau kegelisahan. orangnya tidak. Majelis Antitesis. Bang Zulfan, biasanya antitesis itu muda-muda orangnya, Bang. Ini kok yang tua-tua antitesis. Ini pikiran. Nah, hari ini saya ditemani oleh Bung Hasan Nasbi. Tidak usah saya jelaskan lagi secara detail. Sama juga dari Lembaga Survei Indonesia, Bung Jayadi Hanan. Juga Bung Adi Armando, caleg. Udah lewat itu. Udah lewat. Politisi. Caleg. Ya, politisi Partai Solidaritas Indonesia. Kira tadi mau Masih ngomong caleg diakui gagal. Kenapa? Masih diakui sebagai anggota Partai Solidaritas. Kelihatannya begitu, belum ada yang mencat. Belum ada yang mencat ya. Siapa yang berani mencat Bung Adi? Singgung-singgung berani, tapi mencat nggak berani. Nah, kita ini sudah lama tidak berjumpa ya, di majelis ini. Nah, malam ini kita kepingin ngobrol santai-santai aja. Oke. Kan, terutama tentu yang paling menarik adalah, walaupun ini sudah banyak sekali dibahas ya oleh berbagai kawan-kawan kita, berangkat dari beberapa pernyataan presiden kita. Ya kan, boleh kita sebut presiden kita ya, kalau Prabowo ya. Presiden elect. Presiden Elek. terpilih. Presiden terpilih. Katanya sudah waktunya, belum saatnya. Ya, karena secara administrasi belum resmi. Ya, Sudah tapi belum ya, Bang? Ya, Sudah tapi belum jadi Benar. presiden. belum jadi presiden. Sudah tapi belum. Ya. Nah, kemudian beberapa pernyataan presiden terpilih kita, ada beberapa yang menarik, misalnya persoalan, tolonglah kalau nggak mau gabung, jangan mengganggu kan gitu. Itu satu, menarik itu. Kemudian ada lagi Presidential Club misalnya. Ini juga masih menjadi problem. Kemudian yang ketiga ada juga isu persoalan penambahan menteri misalnya. Nah, itu yang paling banyak dibicarakan orang ya. Nah, kemudian ada tambahan juga nih Pak Luhut. Toksik. Toksik. Tapi sampai hari ini kan Pak Luhut tadi saya dengar pernyataannya, saya tidak menunjuk siapapun. Tidak bermaksud untuk ini saya memojokkan atau inisial tertentu. Ini sifatnya umum saja. Saya kira benar juga ya. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Luhut itu, kekhawatiran ya, warning kepada Presiden terpilih kita Pak Prabowo Gibran ini supaya lebih berhati-hati gitu. Ya Pak Luhut sebagai Menko Maritim tuh pasti banyak tahu lah ya. Siapa anak buahnya bekas menterinya yang bermain kan dia pasti paham sekali. Nah, ini bagaimana kita melihat masalah-masalah ini, Bung Hasan? Oh, saya dulu, Bang. Iyalah, kan paling dekat. Calon Apa? Menteri calon Penerangan? apa ya? Enggak lah. Enggak, dia nggak mau kayaknya. Nggak mau. Yang jelas
tetap pengamat. Dia tetap pengen, dia tetap tukang sayur. Apa ya? Kalau dalam konteks ini Bang, per hari ini kan jawaban saya itu lebih kepada mengira-ngira aja Bang. Ya balik lagi seperti dulu, menganalisis saja. Karena yang mungkin sulit kita konfirmasi secara langsung lah. Iya. Misalnya soal Pak Luhut bilang toksik, ya harus Pak Luhut sendiri yang bicarakan kan. Iya. Misalnya Pak Prabowo bilang kalau misalnya ya nggak mau ikut jangan ganggu, nonton aja di. Kalau misalnya kita ambil yang pertama Bang, pernyataan Pak Prabowo di acara PAN itu kan, pernyataan Pak Prabowo di acara PAN yang kemudian oleh beberapa teman dianggap sebagai semacam teman-teman PDIP misalnya nganggap itu seperti kekerasan verbal. Adian kan bilang itu kekerasan verbal. Tapi kalau saya jadi Pak Prabowo Bang, akan punya perasaan yang kira-kira sama dengan Pak Prabowo, tapi mungkin bisa diartikulasikan dengan cara yang lain. Kalau saya. Tapi Pak Prabowo ini kan ya bentukan tentara. Iya. Dia bicaranya tidak coba melipir ke kiri dan kanan, dia kan straight to the point aja. Yang dia sampaikan itu mungkin ungkapan perasaan. Jadi kan proses pemilu ini secara prakteknya kan sebenarnya sudah selesai 14 Februari. Iya. Nggak ada satupun pollster yang berselisih paham soal hasilnya. Mau pollster yang mendukung 01, mau mendukung 02, mau mendukung 03, hasil pemilunya seperti itu. Ya. Cuman kan memang kita tunggu KPU mengumumkan. Iya. Begitu KPU sudah umumkan, hasilnya sama dengan hasil quick count semua lembaga, termasuk lembaga yang disinyalir dekat misalnya dengan 01 ataupun 03. Kan nggak ada kita yang beda. Ya kan? Oke lah, kemudian misalnya undang-undang memberikan ruang untuk menggugat itu. Jadi ada permohonan sengketa pilpres hasil sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Iya. Diikuti dijalanin. Dan sudah keluar keputusan MK. Keputusan MK ini kan sudah final. Final mengikat. Harusnya nggak ada lagi. PT UN. Udah selesai lah. Tapi kemudian setelah muncul MK, ada nih sebagian kelompok. Saya nggak tahu apakah ini misalnya resmi disuruh oleh partai, atau ini bagian dari kreasi atau kreativitas orang-orang di dalam partai, atau kreativitas orang-orang yang mendukung kandidat tertentu, maju pula ke PT UN. Ke Pengadilan Tata Usaha Negara. PT UN ini untuk menggugat keputusan KPU. Oh. Nah, sebagai orang yang gini, Pak Prabowo ini kan sudah ikut Pilpres berkali-kali juga. Dan baru kali ini menang kan? Iya. Ini dia sudah mungkin 2-3 kali kalah nih. Sebagai wakil presiden pernah kalah, sebagai calon presiden pernah kalah 2 kali. 2 kali. Ini menang dibikin sulitnya minta ampun nih. Jadi mungkin saja secara perasaan dibilang, loh sudah ada MK, sudah semua ruang-ruang yang diberikan oleh aturan undang-undang sudah diikuti semua. Ya kan? Kan sabar ini. Bagaimana dari 14 Februari April baru keluar ini. Baru keluar keputusan itu kan sabarnya juga nggak main-main itu. Iya. Karena digugat terus sama orang. Sudah keluar keputusan yang mengikat dan final. Ada lagi upaya menuju PT UN. Makanya kan dalam pikiran Pak Prabowo, misalnya kalau saya jadi Pak Prabowo, saya bilang, ini kalau habis PT UN nggak ini mau kemana nih, pengadilan agama? Misalnya kan begitu Bang. Iya kan, boleh aja kita berpikir begitu. Ini kalau dia nggak puas lagi dengan hasil PT UN, mau kemana? Pengadilan agama? Atau habis itu mau bikin pengadilan rakyat? Kita nggak tahu nih. Jadi kan harus ada kita tahu kapan selesainya nih. Sementara Pak Prabowo itu selalu pidatonya saya mau bertemu dengan semuanya. Saya mau merangkul semuanya. Saya mau bicara dengan semua pihak. Walaupun mungkin nanti ada yang bergabung, ada yang tidak bergabung. Itu urusan lain, tapi dia mau ketemu. Tapi kalau sudah begini, jadi saya agak curiga jangan-jangan memang ini disengaja nih. Tindakan-tindakan yang dibuat-buat ini disengaja untuk membuat memang nanti Ibu Mega dan Pak Prabowo emang nggak bisa ketemu. Ada terus? Ada terus. Ada yang ngoceh, ada yang menempuh jalur hukum. Makanya saya bilang kalau ini misalnya nggak berhasil mau kemana? Mau ke pengadilan agama? Atau mau kemana? Nah menurut saya perasaan itu dibungkus oleh Pak Prabowo dengan ucapan seperti itu. Bukan kekerasan verbal. Pak Prabowo lagi merasa loh kita bernegara mau sampai di mana sih main-mainnya begini? Ya. Gitu. Kita
undang-undang tata krama nggak ada ya? Pengadilan. Kalau ada pengadilan tata krama nanti masuk ini lagi. jaraknya jauh bang, mau ngapain sih? Ya, ya. Kalau dulu itu kayak misalnya Al Gore dengan dengan Bush itu memang itu hidup dan mati itu karena mungkin electoral vote-nya mungkin selisih 10 aja tuh bang. Jadi satu negara bagian itu menentukan siapa yang menang dan yang kalah. Ya. Karena the winner takes all. Itu kan tinggal California. tunggu Florida aja ya. Florida, iya. Terakhir itu. Tapi Florida itu menentukan satu negara bagian bang. Ya. Jadi itu nambah 10 orang, nambah 10 dua-duanya bisa menang. Yang ini nambah 10 menang, yang ini nambah 10 juga menang. Jadi kalau kayak gitu masih masuk akal lah berjuang. Itu pun sampai di Supreme Court sudah selesai. Ya kan? Ini Supreme Court kita sudah mengeluarkan keputusan, tapi kok nggak selesai. Nah itu ungkapan perasaan itu mungkin yang ada yang telepon ini. Nanti. Mungkin dari istana. Nah terus kemudian yang kedua misalnya, kalau soal soal klub presidensial club. Kalau soal presidensial club menurut saya ide yang bagus lah untuk kumpul-kumpul. Tapi ini lebih kepada silaturahmi, ya kan? Lebih kepada kalau mau diformalkan ya mungkin One Team Press-nya bisa berwujud lembaga lain nanti. Lembaga lain yang sifatnya lebih formal. Ya. Ada ikatan-ikatan yang dipayungi oleh undang-undang misalnya. Ya mungkin kalau dibacakan Dewan Pertimbangan Agung misalnya, itu mungkin balik lagi ke orde baru misalnya. Tapi sebenarnya yang sejenis itu ada lembaga lain yang isinya mantan-mantan presiden atau mantan-mantan wakil presiden yang tugasnya itu kemudian memang memberikan pertimbangan nasihat tapi secara formal kepada pemerintah, kepada kabinet misalnya, itu mungkin jauh lebih baik. Dan menurut saya Pak Prabowo berapa kali bilang dulu ingin menghidupkan sesuatu yang mirip seperti Dewan Pertimbangan Agung yang isinya itu para orang-orang yang pernah punya pengalaman, punya otoritas dalam misalnya kalau bicara soal pemerintah mereka punya otoritas nih, termasuk juga mantan presiden dan mantan wakil presiden. Jadi menurut saya ide itu adalah ide mempersatukan itu tadi. Mungkin diawali dengan presidensial club atau kemudian nanti bisa berlanjut kepada lembaga yang jauh lebih Formal. Gitu. Yang ketiga tadi apa Bang? Apa gitu ya? Toxic. Toxic. Oh, toxic. Kalau itu kan mungkin orang akan menduga-duga siapa yang ditunjuk oleh Pak Luhut nih. Walaupun Pak Luhut misalnya pernyataan normatifnya menurut saya nggak bisa dibantah Bang. Siapa yang mau masukin orang berhubungan pacaran aja nggak boleh toksik, apalagi di pemerintahan kan. Iya. Pacaran kalau memberikan efek buruk kan orang akan bilang ini pacarannya toksik nih. Kalau bahasa anak sekarang kan, toksik apalagi di pemerintahan. Tapi orang kan menduga-duga selama ini siapa yang kira-kira ya, mungkin kabinet sekarang atau siapa gitu yang berseberangan dengan Pak Luhut. Ya menurut Pak Luhut ya, ini kalau ini orang dimasuk berarti toksik nih. Kalau kita orang-orang politik praktis misalnya menduga cari aja musuhnya Pak Luhut di kabinet sekarang yang kurang-kurang kompak dengan Pak Luhut. Nah, mungkin itu yang dimasuk toksik. Walaupun nggak akan bisa sebut nama, tetap bisa sebut nama kan. Tapi gitu. orang bisa tahu lah. Nah, orang bisa lihat lah siapa. Menduga-duga kan boleh Bang. Serunya politik kita tuh kan dikasih kalimat-kalimat yang bersayap, tidak konklusif, tapi kemudian orang mencoba menafsirkannya ke sana kemari. Nah, serunya di sana Bang. Kalau nggak ada bahan kita kan. Jadi ketika Pak Luhut bilang toksik itu sebagai sebuah kan kalimat belum konklusif itu normatif tuh. Nah, yang toksik siapa? Nah, kalian cari sendiri. Saya nggak pernah nyebut orang. Nggak pernah nyebut orang ya, silakan menduga-duga gitu. Tapi nanti akan ada orang yang nyebut Bang. Pak Luhut bisa aja secara informal bilang yang toksik itu si A, si B, si C, tapi kan nggak mungkin aku yang ngomong. Kalian aja yang ngomong. Nah, nanti kalau ada nama-nama kira-kira itu mungkin. Itu memang keunikan ya. Bung Jayadi ini gini kan, kita kan dulu sering mendengar pengalihan isu ya. Tentu ada beberapa mungkin yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu ya betul-betul itu spontanitas. Kira-kira ada nggak bentuk-bentuk pernyataannya itu untuk mengalihkan isu nih, jangan gitu kan? Gimana menurut Bung Jayadi? Atau tidak ada sama sekali? Memang ini Kalau pengalihan isu apa yang mau dia tutupi ya? Kan dia baru dinyatakan menang waktu itu ya, oleh MK gitu, resmi. Lalu konteksnya sedang mempersiapkan diri kan, atau dalam bahasa yang lebih umum, kan dia presiden-elek, presiden terpilih. Tentu dia dalam proses mempersiapkan diri untuk dilantik kan gitu. Nah, banyak tuh kan yang harus dia persiapkan.
termasuk kenyataan bahwa dia perlu tambahan kawan koalisi kan. Karena kan kalau dihitung dari jumlah kursi, koalisi pilpresnya Pak Prabowo itu kan cuma sekitar 48% paling banyak. Itu kan satu hal yang satu kenyataan bahwa kalau dia mau lebih mulus nanti mendapatkan dukungan kebijakan di DPR, dia harus nambah kan gitu. Lalu yang berikutnya juga terkait dengan itu kemudian dia sedang mempersiapkan tim nanti kan, yang akan bantu dia kementerian segala macam gitu. Nah, jadi kalau lihat konteks itu saya kira kayaknya nggak ada isu yang harus dialihkan tuh, Bang. Gitu ya. Tidak ada. Jadi pernyataan itu mungkin dua makna. Mungkin pernyataan itu spontan seperti tersirat dari pernyataan Bung Hasan tadi. Yang kedua mungkin pernyataan itu berada dalam konteks yang saya sebut tadi. Nah, dengan dua pendekatan itu saya mau kita balik gitu. Cara pandangnya. Jangan cara pandangnya dari sudut pandang Pak Prabowo saja. Dari sudut pandang orang yang kalah gitu. Ya kan? Atau orang yang sedang merasa kalah kan itu. Kan bisa dipandang dari sudut itu. Jadi kalau dalam suasana seperti ini, yang paling mungkin lebih logowo itu siapa sebetulnya? Yang menang kan? Iya. Ya. Kalau yang kalah kurang legowo kan masuk akal. Betul nggak, Bang? Iya. Maka orang Udah yang kalah ya? Iya kan? Kalah. Sudah kalah harus langsung legowo pula kan? Lebih legowo dari yang menang. Kan kurang masuk di akal itu. Maka menurut saya pernyataan kalau betul itu terkait dengan bahwa Pak Prabowo kok ini saya sudah menang masih diganggu segala macam. Kita harus melihatnya bahwa orang yang kalah itu tentu saja akan mencari semua jalan yang masih mungkin. Ya, mungkin tujuannya untuk bukan hanya mungkin tujuannya karena udah pasti kalau sudah sampai MK kan final binding, nggak bisa. Kan keputusan Gibran masuk arena pun walaupun dinyatakan cacat etika oleh MK juga loh nyatakannya kan. Itu kan tetap jalan. Kenapa? Karena sudah sah secara hukum ya, terlepas dari ada masalah. Ya sama nih bahwa pengertiannya dari kalau soal siapa yang menang jadi presiden udah jelas kan. Apapun usaha lainnya itu kemungkinan besar tidak akan bisa mementahkan fakta atau ketentuan bahwa yang sudah dinyatakan oleh MK itu final and binding gitu. Jadi sebetulnya Pak Prabowo tidak perlu khawatir dengan berbagai upaya tadi. Ya, PT-UN segala macam. Nah, KUA misalnya. kan PT-UN itu dimungkinkan. Memang. Setahu saya secara umum memang mungkin. Kalau orang tidak puas dengan keputusan-keputusan tertentu dari lembaga-lembaga publik, lembaga negara, dia boleh mengajukan. Tapi kan terlambat. Harusnya kan sebelum ada proses yang begini panjang, ada penetapan, ini kan lucu juga kan. Setelah mereka setuju, ikut bertanding bersama-sama, masuk arena, tiba-tiba kok muncul PT-UN-nya belakangan gitu. Ini Bung Jayadi yang agak aneh nih. Iya, karena itu saya bilang, jadi jangan memandang semata-mata sebagai upaya hukum untuk mementahkan hasil. Tapi ini adalah upaya, kan orang-orang yang kalah itu pertama dia harus menjelaskan kepada pemilihnya, konstituennya kenapa kalah kan itu. Yang kedua adalah tentu mungkin persoalan di tim sendiri atau di calonnya sendiri atau di partai sendiri. Kalah itu kan tidak enak gitu kan. Nah itu harus dicari jalan yang memungkinkan mereka untuk paling tidak ya semua sudah diupayakan, case close baru move on kan. Untuk move on kan perlu. Kalau saya memahaminya seperti itu. Jadi kalau itu yang dimaksud oleh pernyataan Pak Prabowo itu maka sudah Pak Prabowo biarin aja nggak apa-apa. Dia aja yang legowo gitu bahwa memang tidak mudah untuk menerima hasil kekalahan, maka orang akan berusaha kalau masih ada lubang jarum yang bisa dimasuki akan dimasuki gitu. Tapi kan kita semua yakin bahwa perjalanan bangsa Indonesia paling tidak sejak 2004 sampai sekarang itu kan kita nggak ada masalah dengan Pilpres. Begitu hasilnya sudah final, ya udah di MK final gitu kan. Usaha-usaha lain dipandang aja sebagai manuver politik yang tidak berdampak secara hukum terkait dengan kemenangan itu. Nah itu satu. Tapi yang kedua, saya kira pernyataan itu kan itu pernyataan sudah
ditaruh di publik. Kalau pernyataan sudah ditaruh di publik, ini pakai apa teori? Kalau teks ya, kalau teks sudah di publik, itu tidak lagi milik yang marang kan? Iya. Ya, pernyataan sama kan? The death of an author. Iya, the death of the author. Ini apa namanya? Sorry, minjem apa teman-teman komunikasi dikit ya. Boleh, apa itu judul analisisnya? Udah mati Semiotik penulisnya. atau apa gitu? Iya. Penulisnya Penulisnya udah mati. Iya. Jadi kalimat itu sudah dikeluarkan dan silahkan. Iya, jadi publik akan menginterpretasikannya. Nah, pernyataan itu memang rawan untuk diinterpretasikan kemana-mana, terutama karena tadi saya bilang Pak Prabowo sedang berusaha untuk memperbesar anggota koalisinya kan, dari yang 4 partai itu menjadi lebih banyak, dan kesannya Pak Prabowo ingin sebanyak mungkin. Sehingga pernah saya menyatakan, wah kalau semuanya dapat, ini bukan hanya oversize coalition nih, ini super size coalition gitu. Makanya perlu 40. Iya kan. jadi apa namanya? Bahkan mungkin aja yang dibayangkan Pak Prabowo bukan hanya merangkul partai-partai, tapi juga merangkul semua kelompok-kelompok yang itu kan, yang mungkin gitu untuk mendukung pemerintahannya. Maka jangan-jangan nanti koalisinya bukan hanya oversize seperti yang sudah ada selama ini. Kan selama ini Pak SBY kan sampai 69 koalisinya itu 69%. 69%. Itu sudah oversize. Pak Jokowi sebelum yang terakhir secara nominal itu kan oversize juga, sudah apa namanya? Hampir 70 ya. Sudah 70 Something lah. 70 something. Yang Lalu pertama, kemudian PAN masuk menjadi 82. Iya. Nah, ketika PAN sudah masuk apa namanya? Terus lalu Demokrat masuk lagi menjadi 92. Iya. Lah itu bukan oversize, Bang. Itu super size. Untuk tidak menyebut kayak satu partai aja gitu kan. Cuma PKS yang di luar ya? Cuma PKS yang di luar. Tapi kan memang kalau di sistem presidensial dimungkinkan itu. Iya, dimungkinkan semua gabung, tergantung presidennya. Iya. Tetapi memang apa namanya? Itu tidak sehat. Karena bagaimanapun dan itu kan sistem presidensial itu disusun sedemikian supaya ada saling imbang. Iya. Jadi kalau kita percaya sama sistem presidensil, kita harus percaya bahwa harus ada orang di luar sana yang memberikan suara-suara kritis. Itu satu dari sisi sistem presidensilnya ya. Kemudian dalam sistem presidensil juga kan presiden sama DPR itu secara institusi kan berbeda. Iya. Pertama berbeda tugasnya, yang satu legislator, yang satu eksekutor dalam secara umum kan. Yang kedua apa namanya? Mereka independen satu sama lain. Iya. Jadi desain institusional sistem presidensil itu memang mengharuskan DPR itu memberikan suara kritis. Nah, tetapi pada saat yang sama, walaupun desain institusionalnya begitu, sistem presidensial juga mensyaratkan presiden itu nggak bisa kerja kalau dia tidak didukung oleh, atau presiden itu bisa jadi tidak bisa bekerja kalau suara yang kritis di DPR itu terlalu banyak. Maka muncullah kebutuhan, walaupun seharusnya harusnya kan DPR ngecek presiden, balance presiden gitu. Tanpa harus menjadi oposisi. Tanpa harus menjadi enggak. Jadi sebetulnya kalau dalam pengertian itu DPR itu bukan bisa jadi oposan terhadap presiden, bisa jadi. Tapi kan dalam kenyataannya desain kelembagaannya mengharuskan DPR memberikan persetujuan. Nah, supaya DPR memberikan persetujuan itu, maka diperlukan koalisi itu tadi. 50+1. Iya. Tapi pada saat yang sama, kalau terlalu banyak, lah siapa yang ngasih cek lagi gitu. Iya. Itu yang diperlukan. Jadi menurut saya harus ada kesadaran di pihak yang menang dan juga di pihak yang kalah bahwa harus ada dua pemain di koalisi pemerintahan, pemain di oposisi pemerintahan. Nah, dalam konteks ini orang bisa mengartikan, loh kalau mengatakan kalau tidak mau gabung jangan ganggu, seolah-olah yang berada di luar pemerintahan itu pengganggu. Kan gitu? Iya. Kan bisa diinterpretasikan orang begitu. Padahal secara sistem dan dianggap tidak demokratis. Kan bisa lebih ke sana kan? Nah, jadi secara sistem orang yang berada di luar pemerintahan tapi resmi berada di parlemen itu bukan penonton.
Kan orang kan bisa menginterpretasikan pernyataan Prabowo itu kan, ya kalau mau apa tuh di pinggir jalan nonton kalau nggak salah gitu. Kalau tidak mau gabung jangan mengganggu. Terus jadi penonton apa gitu Penonton kan? di pinggir jalan. Ya. Nah, kalau yang dimaksud penonton dari orang di luar pemerintahan, kan secara desain sistem pemerintahan itu kan interpretasi yang salah. Orang yang berada di luar pemerintahan itu bahkan bukan pemain cadangan kalau dalam sepak bola. Jadi bukan hanya dia bukan penonton, bahkan kalau disebut pemain cadangan pun salah sebetulnya. Mereka pemain, Iya. karena memang ada dua jenis pemain kan, yang oposisi sama yang berada di koalisi. Nah, jadi interpretasi ke sana dalam konteks itu yang membuat jadi apa namanya pemahaman terhadap pernyataan Pak Prabowo itu menjadi kemana-mana. Ya bagus juga Bang Zulpan sampai sekarang bisa membahasnya gitu. Ya, dan memang Kenapa? Ya kan karena banyak interpretasinya. karena memang kan tidak dijelaskan persis Iya. apa yang dimaksud kan. Ya. Ya, Saya kira sehingga- memang bukan tugas Pak Prabowo untuk menjelaskan secara persis. Ya. Ya itu yang membuat itu yang membuat Ya. jadi berputar-putar kan. Ya. Nah, sehingga kita lihat interpretasinya siapa nih? Apakah PDIP, apakah PKS, ya kan? Atau Nasdem atau siapa? Atau PKB misalnya Ya. gitu. Ya yang kalau dalam konteks oposisi dan koalisi yang lebih mungkin ditunjuk adalah PDIP kan. Kan karena ada jelas upaya Pak Prabowo untuk mengajak semua termasuk PDIP kan gitu. Kalau kita lihat di ini loh ya, di media-media yang terberitakan ya. Nah, yang realnya seperti kata Hasan tadi, ya harus ditanya langsung kan gitu. Tapi kan kesannya begitu. Nah, yang kelihatannya cukup alot adalah PDIP kan. Apalagi PDIP itu posisinya itu akan unik nanti. Cukup unik lah. Dia kalau misalnya dia tidak gabung dengan pemerintahan Prabowo, kan dia pemenang pemilu legislatif. Dia jadi ketua DPR kan gitu. Oh, Tapi saya punya katanya MD3 kesan- boleh berubah. Saya punya kesan PDIP-nya sendiri sekarang tidak sekeras sebelumnya. Saya mau kasih contoh. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dalam sebuah acara semacam ini, yang salah satu pesertanya atau yang hadirnya adalah Pak Pandana Baban. Ya. Oh, iya. Yang kita tahu di masa pemilu kemarin, itu sangat keras kan. Kemarin saya melihat beliau ini sebagai orang tua yang bijak, yang jadi runtuh sama sekali lah, atau berubah sama sekali lah. Gambaran tentang dia sebagai seorang pejuang yang akan melawan misalnya Jokowi. Iya. Enggak, dia tuh kalimat-kalimatnya justru menunjukkan kebijakannya ya, kebijaksanaan dia dalam artian ya kita nggak bisa melihat Pak Jokowi. Itu dengan- diperhalus sebenarnya rasa taubatnya ya. Saya nggak mau bilang taubat. Ini ini mulai berubah. Nah, apakah artinya itu menunjukkan bahwa di dalam PDIP sendiri terjadi sebetulnya tarik-menarik, ada dinamika tertentu? Itu yang kita nggak tahu ya. Kita kan mendengar PDIP itu sekarang betul-betul dari, kalau dulu kan masih rame itu juru bicaranya. Ada siapa? Ada Sitorus, ada Ciko, ada segala macam. Ini sekarang antar PDIP sendiri kayak kasus kemarin yang siapa Huguan ya namanya, yang bilang bahwa itu sebaiknya money politics itu dilegalkan saja ya, walaupun Anda tadi bilang bahwa itu sebetulnya lebih ke mengindikasikan kemarahan anggota DPR tersebut si Pak Huguan itu terhadap money politics. Tapi langsung dibantah oleh Ciko Hakim, gitu loh. Jadi ada beberapa, kita nggak bisa bilang bahwa PDIP itu tunggal satu. Sekarang kita harus melihat yang mana nih PDIP yang bicara. Dan jangan-jangan memang terjadi sesuatu tuh di dalam PDIP. Jangan-jangan yang mengajukan ke PT UN itu adalah satu kubu, sementara kubu yang lain barangkali not really happy with that gitu kan. Atau barangkali Bu Meganya lebih ke seorang ibu yang bijaksana juga dan mengatakan silahkan kalau kalian mau mengajukan ini ke PT UN. Kita nggak tahu gitu loh. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalam PDIP itu sendiri. Ya memang kan kalau kita lihat saat ini yang paling keras atau kencang itu bicara melakukan kritik terhadap Pak Jokowi ya terutama dan juga terhadap Prabowo itu kan Hasto. Ya. Ya kan? Sekjen. Sekjen. Nah, sementara kan kalau yang lain itu ya tidak terlalu keras lah. Ada kayak Adian. ya Adian kan sudah capek juga barangkali ya. Gitu. Jadi dia juga berpikir bahwa ya sudahlah. Orang kan pada titik tertentu jenuh dan kemudian dia kembali bicara
secara rasional aja kita udah kalah, kita terima aja, nanti kita berjuang lagi. Ya. Tapi kalau Hasto kan enggak, belum puas ini. Nah, sampai titik darah terakhir, ya kan? Tapi kan poinnya di mana kan nggak ada gitu. Nah, Makanya itu saya bilang tadi, ya udah Pak Prabowo percaya diri aja, dia nggak akan diutak-atik, udah jelas kok MK gitu. Kalau ada upaya-upaya gitu ya dianggap ya upaya orang untuk sampai hal yang paling mungkin dilakukan terakhir lah gitu. Iya. Kan sekarang gini Bung Ade ya. Sekarang Pak Prabowo 48. Berarti kan ada 4 partai di luar. Itu 52. Eh? Iya 52 jadi. PDIP, PDIP, PKS, PKS, P3, P3. G3 enggak dong. Kan nggak Oh, masuk. kan belum tentu ya. Nasdem. Ya, nanti kan nyebut lagi PSI kan nggak enak. Nasdem sama PKB. PKB. Oke, sekarang misalnya PKS enggak bergabung. PDI juga tidak. Berarti kan yang 15 kemungkinan kan 2. 25 berarti di luar. 25. Ini salah satu aja, Nasdem atau PKB gabung. Kayaknya dua-duanya kayaknya. Enggak, misalnya pilihan. Oh, misalnya. Ya kan Misalnya ini pilihan. PKB lah yang paling. Oke. Nah, jadi Bung Ade, menurut Ade, Nasdem apa PKB yang pantas gabung sama... Saya termasuk orang yang setuju dengan apa yang dikatakan Bung Jayadi barusan. Kayaknya sih dua-duanya. Betul, tapi kan kalau mau pilih, misalnya boleh pilih. Kalau kita boleh pilih, kan Pak Prabowo kan nggak mau milih, Iya. dia mau semua. kita kepengennya, paling tidak Pak Prabowo kepengennya dua-duanya masuk lah ya. Mungkin tidak semuanya, tidak 100%, barangkali ya. Tapi saya duga sih dia sangat berharap ya PKB. PKB itu pada dasarnya, saya berulang kali ketemu dengan orang-orang di lapangan, ya PKB yang Karena bicara, ini jadi judul kita nanti, apa itu? ya kan? Ya orang PKB itu bilang, Bahwa Prabowo lebih memilih PKB daripada Nasdem. kata Ade Armando lagi, gimana begitu? Anda mau adu domba nih. Waduh domba begini. Enggak lah. Makanya saya harus jelas-jelas bilang. Saya duga sih kalau PKB itu memang sebetulnya tidak terlalu suka dengan apa yang dilakukan oleh bosnya kan. Ya. Mereka sebetulnya kalau waktu itu boleh milih, mereka tetap akan pilih Pak Prabowo. Tapi ya proses politiknya ketika itu berjalan ke arah sana kan. Sementara Nasdem, ya kalau kita lihat suaranya Pak Surya Paloh, saya nih sebagai orang komunikasi saja nih, melihat dari jauh, semua indikasi atau semua message dia itu mengindikasikan bahwa saya siap nih ya untuk masuk, tapi barangkali belum waktunya sekarang, dia masih ingin menjaga dinamikanya, keseimbangannya, tapi kelihatannya sih itu tinggal satu langkah. Ya. Sehingga kekhawatiran Pak Prabowo, kalau masih ada yang menduga Pak Prabowo akan cuma memperoleh 48 dan sementara lawan yang 52, saya rasa itu terlalu berlebihan ya. Dalam hal ini saya berani mengatakan, saya sih yakin paling tidak salah satu, tapi saya bahkan percaya dua-duanya akan masuk dalam waktu tidak terlalu lama. Antara PKB dengan Nasdem. PKB dan Nasdem ya. Nah, Tapi PDIP juga pernyataannya kan begini. Mereka tanggal 23-24 ini akan ada rakernas. Mereka juga akan mempertimbangkan, memutuskan posisinya seperti apa. di dalam atau di luar? Ya, dalam atau di luar. PKS juga begitu. Ya. Ya kan? Belum memutuskan apakah di dalam atau di luar. Nah, mereka menunggu keputusan Dewan Suro. Ya kan? Karena sekjennya katanya mau ada raker ke luar negeri. jadi musyawarah Dewan Suro kan tanpa sekjen partai kan Ya. nggak lengkap Ya. gitu. Nah, jadi tunggu dari mungkin ini bulan Juni udah selesai ya. Saya semuanya duga ya. sih, saya duga Juni Juli lah ya. Tapi kan kalimat itu sendiri sudah mengindikasikan, ya kami belum memutuskan. Ya. Itu kan artinya memang ada keraguan di dalam tubuh mereka. Siapapun yang menyampaikan itu kepada publik, seperti contohnya tadi PDIP kan, mungkin kalau Mas Hasto yang diminta ngomong, dia akan langsung mengatakan kita akan firm di luar, kita bertarung sampai akhir. Tadi Anda bilang darah terakhir. Titik darah terakhir. Titik darah terakhir. Saya akan maju ke PT UN terus. Padahal dia lupa di terakhirnya nggak ada darah lagi. Udah habis. Ya, tapi kalau diberikan kesempatan kepada name it siapa ya? Mungkin Ciko gitu ya, atau Nggak tahu saya. Atau Puan sendiri lah. atau Puan lah, yang levelnya di sana lah ya. Iya. Saya duga jawabannya akan Iya. iya kami akan bicarakan dulu lah, kami akan mempertimbangkan. Yang menarik lagi-lagi Anda sampaikan PKS.
PKS dengan ada penolakan dari Gelora, bahkan sebuah partai yang dalam pandangan PKS kan ini partai kecil, sampai bilang bahwa kita nggak mau ya kalau PKS ikut gabung. Tapi itu kan sebuah pernyataan yang harusnya bagi para pendukung PKS itu menyakitkan kan? Karena PKS tidak ingin diterima di kubunya Kalau Prabowo. PSI nggak ada penolakan, Kita PSI kan sudah tegas, Dari apa dulu? awal. Lurus apa? tegak lurus. Tegak apa namanya? Tegak lurus sama Jokowi. Saya bahkan lupa kalimatnya. Tegak lurus bersama Jokowi dan tegak lurus bersama Prabowo kan? Iya. Kalau PSI sih aman Bukan, lah. maksudnya tadi menolak PKS nggak? Oh enggak pernah lah. Mungkin lebih kalau disuruh pilih lebih menolak PDIP ya. Saya nggak berani jawab ya. Nanti saya ditegur lagi nih. Iya, iya. Kok Ade Armando berani-beraninya menjawab? Nggak, saya nggak tahu kalau yang soal PDIP itu. Iya. Tapi PDIP jelas menurut saya juga tidak satu suara. Karena itu mereka sedang mempertimbang-timbangkan nih. Mana yang lebih menguntungkan kan? Anda boleh berteori apapun tentang pentingnya ada kekuatan yang mengontrol. Oh iya, iya. Adanya kekuatan yang memberikan masukan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah yang berkuasa. Tapi buat partai, ini kan persoalan kalau saya ada di luar, untung saya itu apa? Ya, misalnya kayak PDIP, suara dia udah merosot kok, merosot, shot gitu kan? Jadi kalau sekarang dia memilih berada di luar, apakah dia akan memperoleh simpati dari orang-orang yang memang kayak social justice warriors gitu kan? Dan jumlah social justice warriors itu berapa sih? Ya, jadi tidak ada juga keuntungan yang terlalu nyata menurut saya, yang dilihat oleh sebagian, paling tidak sebagian kalangan PDIP yang mengatakan bahwa mungkin tidak ada untungnya juga kita berada di luar, apalagi PKS atau sama juga dengan PKS. Poin saya adalah sekarang ini akan menarik, kita menunggu sampai bulan Juni, Juli ya, Juni Juli dulu nih yang dua partai dulu nih, Nasdem sama PKB. Dan itu Juni Juli harus selesai karena Agustus sudah mulai pendaftaran pilkada. Oke. Sudah sibuk lagi Iya, kita. iya. Nah, tapi kembali ke pertanyaan awal Anda. Kalau menurut saya, ini sebetulnya Prabowo mau apa sih? Kalau pandangan saya nih ya. Kan kita ngelihatnya semua sama-sama dari jauh. Ya. Kita nggak kenal-kenal amat sama Prabowo. Ya. Kecuali Hasan. Oh, Hasan kenal ya? Iya. Tahu. Dari jauh juga, Bang. Tahu. Tahu ya. Tapi tingkat ketahuannya lebih tinggi dari Kita. dekat Ya, dari jadi, kita. jadi ini Sama-sama dari jauh juga. Bang. Minimal kalaupun dia nyebut jauh, dia kurang jauh dibanding kita. kurang jauh ya. Ya, dia kurang jauh sebetulnya. Iya. Karena dia tidak boleh disebut dekat kan? Kurang jauh lebih tepat memang. Iya. Tapi gini, saya rasa nih Prabowo adalah orang yang kembali ke apa yang kita kenal dia, kita mengenai dia. Dia itu orangnya yang sangat, menurut saya ya, orangnya sangat simpel. Jadi misalnya gini, 2014, 2019 itu kan juga sampai ketegangannya jauh lebih luar biasa dong dibandingkan sekarang. Sampai di Mahkamah Konstitusinya pun ada demonstrasi yang saya nggak tahu apakah berdarah-darah waktu itu. Ada bakar-bakar. Ada bakar-bakar segala macam. Dan menurut dalam pandangan saya ya, Prabowo tuh melihat bahwa itu adalah langkah yang konstitusional, diizinkan oleh konstitusi untuk mengajukannya kepada Mahkamah Konstitusi. Kalah, ya gagal, ya sudah, ya terima, kan gagal. Kita udah coba nih, ya sekarang kita kembali ke markas kita masing-masing. Nah dia melihat bahwa sekarang nih, kenapa sih kubu-kubu yang dulu menempati posisi sebagai Gerindra dulu, dalam hal ini PDIP contohnya, tidak melakukan saja apa yang sudah dia lakukan dulu. Kita tidak menanggapi Anda, tidak menyerang Anda ketika Anda maju ke MK loh. Tidak ada demo-demo, counter demo gitu ya, terhadap demo-demo di depan KPU, demo-demo di depan apalagi MK waktu itu ya. Yuk terima dong. Bahkan kan peluang tuntutan Gerindra pada masa itu ketika 2019 atas posisi Ma'ruf Amin sebagai komisaris anak perusahaan itu juga tidak digugat oleh Gerindra. Tidak digugat ya. Tidak digugat. Iya. Dan jaraknya pun sebenarnya jarak suaranya juga ya walaupun bukan 3% tapi cukup masuk akal untuk digugat. digugat maksudnya. Iya. Maksud masuk akal untuk bukan digugat. buat penonton. Selisih 10 Kalau juta. jarak sekarang nih antara Prabowo dengan nggak masuk nomor akal. 2-nya Pak Anies ya. Itu kan 58 dengan 24. 24. Kalau dengan PDIP bahkan
Berapa Ya itu? justru kalau saya justru memandangnya terbalik, justru karena itulah lihat ya udahlah mereka kan lagi berusaha gitu kan. Iya. Gitu loh. Iya. Kan gitu. Enggak, kalau Jadi nggak usah jangan Prabowo-nya yang baper gitu. enggak Iya, saya Jadi bahkan gini kan nggak mungkin Bung Jayadi, juga jaraknya berapa 30% ya? Iya. Jarak suaranya tuh. 58 ke 24. Ya kan 30% Iya. lebih. 30% kan susah sekali Nggak, gitu. tapi Jadi kalimat- dianggap aja nih usaha untuk kan kan bisa aja ada banyak pembenarannya Benar, kan enggak, konteksnya saya tidak agak bantah beda Anda. gitu loh. Saya tidak bantah Anda loh. Saya cuma mau bilang suasana hatinya Pak Prabowo nih. Saya rasa tipenya adalah Simple. gini kasarnya, lo tuh udah kalah. Kalahnya jauh. Ya. Ngapain juga? Iya. Lo itu masih ke sana kemari, ke PT UN segala macam. Nggak bisa ya terima kalah aja. Cuman kan nggak mungkin ngomong begitu dia. Iya. Sehingga saya tidak percaya bahwa dia galau. Saya merasa bahwa dia itu kepengen, ya udahlah stop, let's move to Oktober 2000, Chapter berikutnya lah. chapter berikutnya, ya. Makanya kemudian salah satu gagasan dia yang menurut saya inline dengan itu adalah presidential club itu. Dia merasa artinya kalau presidential club itu kan kumpulan dari mantan presiden kan, Iya. termasuk di dalamnya Bu Megawati. Iya. Jadi ada dia. Kalau Ibu Mega nggak masuk, tambah dikit anggotanya. Udahlah nggak banyak anggotanya. Tinggal 3. Ibu Mega nggak masuk, ya Tapi kan tambah Ya, tiganya tiga besar. presidential club selalu dikit anggotanya. Tapi kan tiga besar yang Kalau klub di Paris nggak dong? Hah? Kan presiden dari seluruh dunia. Oh iya, enggak presiden club yang misalnya di Amerika misalnya. ini penonton agak bingung nanti Anda ngomong apa sih sebetulnya. Tapi kan gini, presidential club tuh klubnya para mantan presiden. Iya. Di satu negara. Di Indonesia aja. Iya. Dalam kasus ini kan, Iya. si Pak Harto udah nggak ada, Gus Dur udah nggak ada. Jadi Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo. Prabowo, Iya. ya. Nah itu kan maksudnya apa? Maksudnya ya udah kita sekarang guyup lah, kita bersaudara nih, berkeluarga, kita duduk sama-sama. Yang dalam pandangan saya bukan karena saya orang PSI ya, itu kan agak mirip-mirip dengan gagasan Barisan Nasional atau apa koalisi nasional yang digagas oleh yang disebut oleh Pak Jeffrey Giovanni tentang ya perlunya kita duduk sama-sama untuk membangun Indonesia ke depan. Kita jangan berantem-berantem terus. Iya. Jadi saya memang percaya dia punya semangat ingin agar Bu Rekonsiliasi. Mega juga duduk Iya, di situ ya. Jadi tidak dalam konsep dia itu kan begini. Dia tuh dalam wawancara terakhir yang dimana yang pakai ada pewawancaranya orang asing itu loh. Oh, di Apa tuh? forum Qatar. Ada Al Jazeera ya? Ada sama Al Jazeera, ada sama Qatar Forum. Ada Economic Qatar Forum. yang ya oleh seorang perempuan yang ya, bilang Al Jazeera tentang juga Qatar sih sebenarnya. oh iya, sama-sama Qatar itu kan. Sama Qatar. Ini demokrasi di Indonesia jatuh gitu kan. Terancam. Jawaban dia tuh kan agak emosional dalam artian baik ya. Ini yang ngomong ini, Anda tahu nggak? Anda pernah dengar nggak orang mengeluh tentang demokrasi? Apa contohnya demokrasi kita sedang terancam gitu kan? Ini yang ngomong-ngomong ini bahwa demokrasi terancam, apa sih istilah dia? Yang adalah orang-orang yang mungkin kecewa atau apa dengan hasil pemilu. Poin saya adalah dia ingin bilang bahwa Anda mau serang demokrasi kita, itu nggak akan jalan karena demokrasi kami berjalan dengan baik. Dia ingin mengatakan bahwa nggak ada problem dengan Indonesia dan kita akan terus maju. Ya, Kalau saya presidennya, saya bilangnya bukan begitu. gimana? Sulit saya meminta Anda menilai demokrasi saya. Karena di negara Anda tidak pernah ada demokrasi. yang lainnya di Qatar Economic Forum. Kekuasaan absolut. Kekuasaannya absolut Iya. di negara ini, misalnya begitu ya. Kalau dia mau kan, nggak mungkin dia Soal ngomong President's Club itu ya. Kalau di Amerika namanya The President's Club ya. Kalau sekarang anggotanya George W. Bush, Obama, Clinton. Sama presiden yang sedang berkuasa Biden. Donald Trump. Drama. Tapi Biden. ya, tapi itu kan sering kita dengar berita apa namanya? The most prestigious social organization yang tidak pernah ketemu. Gitu. Susah tuh ketemunya. Padahal ide dasarnya itu apa namanya? Semua mantan presiden itu kalau di Amerika kan tidak punya peran politik peran politik sehari-hari gitu kan. Ya. Jadi dia mantan presiden aja gitu. Nah, jadi di level yang normatif atau yang seperti diungkapkan oleh Bang Ade juga Bung Hasan tadi, ya benar ide itu bagus. Itu kan ide untuk mencari
pengalaman-pengalaman, bertukar pikiran kan bagus gitu. Cuman kan halangannya itu tadi. Makanya Nggak, tadi karena itu menurut saya saya lebih mengusulkan, sorry Bang, saya lebih mengusulkan bentuknya diformalkan. Bukan klub, tapi Dewan Pertimbangan tadi itu. Bukan One Team Press menurut saya. Kalau One Team Press kan di SK-kan oleh Presiden, ini semacam lembaga sendiri. Ya untuk Enggak, saya mau diformalkan bilang gini, gini. untuk Saya mau diformalkan bilang, itu bentar, ada bentar. problem politik di Bukan, situ. saya mau bilang sebelum Anda jelaskan lebih detail, saya mau bilang bahwa jangan-jangan memang idenya tidak seserius itu. Dia hanya ingin agar orang-orang ini, dan orang-orang kan adalah orang-orang seperti Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo sendiri, dan satu lagi adalah Bu Mega kan. Kan itu adalah sebuah ajakan agar Bu Mega ikut juga ya. Kita duduk sama-sama. Apakah pertemuan sebulan sekali? I don't know ya. Oke. Jadi bukan sesuatu yang terlalu Iya begini struktural Bang, sifatnya atau apapun. di level bahwa mereka itu mantan presiden yang diajak oleh presiden yang nanti segera berkuasa, itu bisa. Masalahnya 3 orang itu ketua partai politik. Ya kan? Ya. Pak Prabowo ketua Partai Gerindra, SBY. Pak SBY ketua salah satu penentu di Partai Demokrat, Ibu Megawati. Mega ketua PDIP masih. Jadi kan tidak bisa itu melihat mantan-mantan presiden ini, atau nanti kalau Jokowi juga jadi mantan presiden, itu tidak hanya melihatnya sebagai mantan presiden. Mereka adalah pemain politik yang sedang yang memegang pucuk pimpinan partai politik atau berkuasa menentukan keputusan di partai politik. Tapi Nah, itu 3 kan orang itu tuh 3 orang, Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Pak SBY, itu kayak brotherhood sekarang itu. Mereka iya, memang kompak. karena mereka satu kubu di Pilpres yang Betul. lalu. Dan saya duga ya, dalam bayangan Pak Prabowo ini akan terus. Ini trio ini akan terus bertahan dan marilah kita duduk sama-sama dan kita ajak Bu Mega. Kali Bu Meganya tuh yang betul-betul seperti Anda katakan berada di luar gitu ya sebetulnya selama ini. Yuk kita gabung lagi. Tapi poin saya dari apa yang saya katakan tadi adalah bahwa itu mencerminkan menurut saya keinginannya Pak Prabowo. Untuk yuk rangkul, yuk duduk sama-sama, yuk tinggalin kemarahan kita. Begini Bung Adi, kalau soal rangkul-merangkul ini, Pak Prabowo itu memang bukan hanya persoalan mantan presiden. Hampir coba lihat aja, aktivis-aktivis ini dirangkul semua, ya kan? Iya, yang Siapa dianggap saja- berseberangan dia juga Ya, diajak. berseberangan, Yang ya dulu kan? dia culik. Yang ngeritik dia ke Ade Armando yang dulu habis-habisan kan diajak Iya, juga. jadi dia mungkin memang semangat rekonsiliasinya tinggi. Iya. Itu yang kita lihat dari Mungkin pribadinya. kalau dia bilang sih dia atau orang dekatnya bilang Pak Prabowo itu sangat-sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2019. Iya. Ketika mengajak kan, Pak Jokowi yang mengajak Prabowo untuk gabung. Iya. Itu menurut dia tuh sesuatu yang kayak game changer gitu di kepala dia. Oh bisa ya ini dilakukan. Iya. Dan ternyata berhasil. Paling tidak Pak Prabowo merasa dia bukan cuma sekedar dikasih tempat, tapi betul-betul didengar, diajak serta menjadi decision makers dan seterusnya. Tapi kan Bung Hasan, ini kan tadi apa yang disampaikan kan kita sudah mulai mendekatkan diri nih antara Prabowo dengan Bu Mega dan mantan presiden yang lain. Cuman pernyataan Pak Prabowo mengatakan Bung Karno itu bukan milik satu partai. Itu bikin jarak lagi tuh. Ya kan? Ini bagaimana Pak? Iya, kalau yang saya lihat kemarin memang itu mungkin threshold-nya Pak Prabowo tuh sudah agak didekati oleh kejadian-kejadian itu udah hampir mencapai threshold-nya dia. Jadi saya melihat ini Bang, ini mungkin kecurigaan saya saja, tapi nanti kita bisa amati bersama-sama lah. Menurut saya agak overcook ketika misalnya seorang sekjen terus-menerus mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Udah sampai hangus nih. Sudah overcook. Kita sampai kita bilang udah digoreng terus, pernyataan terus tampil sendirian kayak gitu. Saya Bang, kalau ada orang-orang over kayak gini tuh, saya menganggap ini bagian dari operasi yang sengaja Bang. Jangan-jangan ini operasi sengaja untuk membuat jarak antara Ibu Mega dan Pak Prabowo semakin jauh. Apakah dia sadar atau enggak itu urusan lain tuh. Apakah dia bagian dari orang yang merencanakan itu atau dia hanya pion yang ditaruh di depan ada orang lain, itu urusan lain lah.
Tapi menurut saya agak berlebihan dan overcook dan layak dicurigai, Bang. Kita tuh kan sama kayak gini, Bang. Kalau kita Curigai bahwa itu dengan sengaja dibuat untuk menjauhkan. untuk menjauhkan Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Misalnya gini, Bang. Kita tuh kalau bikin pengajian, Bang, pengajian kita biasa-biasa aja, tapi ada yang teriak-teriak jihad di sini, Bang. Ini penyusup ini kan, ada orang yang operasi nih Iya, untuk meradikalisasi massa nih. Nah, ini kayak gini-gini tuh misalnya, ini ada kebutuhan apa untuk kemudian terus menyerang seperti itu? Jadi menyerang-menyerang yang seperti itu. Saya khawatir begini, Bang. Kalau ini nggak jadi ketemu misalnya Pak Prabowo dengan Ibu Mega, sebenarnya dalam konteks demokrasi nggak apa-apa. Tapi kita bicara hubungan dua orang ini dan kemudian efeknya nanti ke dalam PDI Perjuangan. Kalau mereka berjarak, Bang, dan PDIP memutuskan untuk berada di luar kabinet, yang tewas itu Bu Puan, Bang. Ya. Menurut Bu Puan saya, kenapa? Posisinya maksudnya adalah gini, secara aturan hari ini, Ibu Puan harusnya, undang-undang hari ini, MD3 hari ini, Bu Puan otomatis jadi, PDIP otomatis jadi ketua DPR. Tapi dalam logika kita, walaupun kabinet presidensial, tapi untuk penyusunan undang-undang, untuk kebijakan-kebijakan segala macam, banyak sekali butuh support dari DPR. parlemen. Tentu cari orang yang bisa koordinasi dengan mudah dong. Iya kan? Iya, ya pimpinan DPR itu punya posisi yang sangat penting dalam konteks itu. Kalau Pak Prabowo mau ngebut nih, Bang, pembangunannya mau ngebut nih, kan butuh support DPR. DPR. Nah, support DPR ini apakah akan didapat oleh orang yang berada di luar kabinet, di luar pemerintahan? Enggak kan? Jadi sangat terbuka ada kemungkinan untuk MD3. Ya rugi siapa? Revisi MD3. Mau direvisi kayak mau Pak? Yang rugi PDIP, mungkin Ibu Puannya juga rugi dan Ibu Meganya juga rugi. Ruginya gini. Arus bawah PDIP sekarang ini, bukan arus bawah lah. Banyak kalangan di PDIP itu udahlah kita gabung saja sama pemerintah. Terutama juga dalam konteks pilkada mereka juga pengen udah kita join lah. Tapi kalau mereka berada di luar pemerintahan ya bisa jadi sebagian besar nggak bisa join. Iya. Maju sendiri-sendiri aja nanti. Dan kemungkinan juga bisa dia kemungkinan besar menangnya kan nanti itu kalkulasinya jadi berat. Ketika dia sendiri-sendiri di mana sendiri-sendiri nggak ada teman apa segala macam itu jadi berat. Nah, kalau misalnya seperti ini, Bang, Ibu Mega itu kayak kayak diposisikan sebagai pemimpin yang gagal terus nih. Gagal terus dan buruk terus nih. Di akhir-akhirnya beliau nih, gagal terus dan buruk terus nih. Kasihin Bu Mega, Bang. Menurut saya Bu Mega, ya semua orang kalau bisa nih politikus ini kan husnul khotimah nih, selesai dalam politiknya juga dalam keadaan yang baik. Kalau begini Bu Mega dalam keadaan yang sangat buruk, Bang. Iya, betul. Menang pemilu oke, tapi Pilpres kalah. Sudah menang pemilu tapi pimpinan DPR-nya lepas. Bahkan kalau misalnya ekstrim kayak tahun 2014 itu pimpinan komisinya nggak ada. Bu Mega akan. Tapi ini kan akan sangat mungkin terjadi kalau jarak ini dibikin semakin jauh. Makanya saya bilang, apa kayak ada operasi khusus untuk bikin Jarak ini menjauhkan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Operasi siapa itu wallahu alam. ya. Karena makanya saya melihat kok udah hampir-hampir berhasil nih operasinya. Kenapa? Pak Prabowo yang awalnya diam, tidak bereaksi apapun yang diomong, sekarang bereaksi. Salah satu reaksinya ya kalau misalnya nggak mau gabung nggak apa-apa, tapi jangan ganggu. Bung Hasan, tapi kalau itu memang benar ya, kalau dugaan Anda atau spekulasi Anda itu benar, itu pasti datangnya dari dalam PDIP dong. Ya I don't know. Kan saya kayak Pak Luhut aja, saya duga aja kemudian biar orang Maksud saya gini, logikanya kan bagaimana mungkin itu didorong oleh ada pihak-pihak dari luar PDIP yang memprovokasi kalau apakah berspekulasi bisa aja, Bang. Kalau berspekulasi bisa kan ada juga kan bagian dari misalnya Nasdem atau PKB. Dia pengen dia yang masuk kan? Kita bagian aja ini. Misalnya itu bisa aja. Tapi ini menurut saya gini, ini kayak seperti sengaja. Ya, gitu. Kalau operasi kesannya konspiratif banget. Ini seperti sengaja untuk membuat ini makin jauh. Dan kayaknya sekesengajaan ini membuahkan hasil karena akhirnya Pak Prabowo sampai pada threshold-nya bereaksi dia. Bereaksinya apa? Ya Bung Karno bukan hanya milik satu partai, ini milik bangsa Indonesia. Jadi kalau ada yang mengklaim ideologis dan segala macam ya. Kalau termasuk juga kalimat-kalimat yang tadi. Jadi menurut saya sekarang, tapi dalam politik kan sah yang seperti itu. Tapi saya membacanya bahwa ya upaya Pak Prabowo untuk bertemu semua. Kalau bertemu semua ini, Bang, bertemu semua orang yang kalah ini, Bang. Ranking 1 ini secara prioritas harusnya yang paling besar kan, Bang.
Karena simpel. Satu partai kita udah di atas 60%. Kalau gabung ke dalam ini, pendukungnya Pak Prabowo di parlemen sudah atas 60%. Kalau yang lain yang 3 lagi itu, yang koalisi perubahan itu diambil satu, kita belum nyampe 60% tuh. Masih 58, ada yang 57, 58. Jadi belum 60. Walaupun sudah lebih dari 50%. Tapi harus bawa 2 gitu misalnya. Dua-duanya. Untuk lebih dari 60% harus bawa 2. Tapi kalau ini kan tinggal bawa. Sebenarnya nih logika nih paling simpel dengan PDIP. Dari sisi programatik, yang 2 mau diajak ini koalisi perubahan, Bang. Yang secara diametral harusnya berseberangan dengan keberlanjutan. Tapi Mas Ganjar kan memang PDIP kan ya perubahan, pasti enggak. Keberlanjutan juga dia malu-malu bilang. Tapi sebagian besar sama lah. Mungkin ada beberapa part yang berbeda, tapi sebagian besar ini sama. Jadi sebenarnya secara programatik diselaraskan nggak susah. Tapi kalau koalisi perubahan, kalau kita nggak bilang itu cuma sekedar kampanye ya, kita anggap itu serius lah. Jargon ini kita anggap serius lah. Ada orang Saya nggak percaya itu. kita kalau misalnya kita anggap, ya perubahan Anda koreksinya gimana, belok patahnya di mana nih? Nah, kan kayak gitu. Nggak usah belok mata, belok miringnya aja di mana? Beloknya di mana nih? Iya. Kalau untuk misalnya bergabung kan kayak gitu. Ya, ide Anda yang kemarin yang bilang ini nggak akan dilanjutkan, ini nggak pas, ini harus diganti segala macam, beloknya di mana? Nah, kan kayak gitu. Jadi kalau saya melihat, tapi kalau itu Nasdem misalnya bisa ya atau kalau ngeles PKB kan 1000 alasan bisa aja. bantah. Itu kan Anies, bukan partai. Iya kan? Ya itu kita inilah Bang. Kita apresiasi lah kemampuan untuk mencari alasan itu. Dimanapun kita harus apresiasi. Jadi kalau saya melihat kenapa Mas Hasto keras terus menerus, sementara yang lain sudah tone-nya sudah menurun. Mas Bambang Pacul kemarin malah tone-nya sangat friendly lah. Kemudian yang lain-lain yang biasanya galak juga tone-nya sudah turun. Iya. Opung Panda juga tone-nya sudah turun. Tapi ada yang tone-nya nggak turun-turun. Iya. Iya. Nah, Dan makanya saya dia bilang, sekjen gitu ya. dan karena posisinya sangat penting, saya bilang apa sengaja. Tapi kesengajaan ini Bang, dalam kalkulasi politik kurang masuk. Bahkan misalnya, ketika pun misalnya memutuskan untuk berada di luar pemerintahan, bukannya lebih baik bukan dalam posisi konfrontasi. Iya. Ini gini, kalaupun misalnya nanti akhir Mei ini diputuskan dalam rakernas, naskah rakernasnya adalah naskah keputusan rakernas ini adalah kami memutuskan untuk berada di luar pemerintahan. Tapi kan bukan dalam kondisi konfrontasi. Iya. Gitu. Pak Prabowo tuh pengennya kan kayak gitu. Oke, nah nanti akan ada yang jadi oposisi, ada yang ada di dalam, tapi Boleh lah ya. bukan dalam suasana konfrontasi karena kita mau ngebut nih bangunnya. Iya. Nah, sementara sekarang saya melihat kok kayak ada kesengajaan Upaya. untuk nggak ketemu nih. Bang, saya bisa paham Bang, Bu Mega nggak bisa ketemu dengan Prabowo. Pak Jokowi, saya bisa paham Bang. Maksudnya dari sudut pandang manusiawi ini, apapun itu tuh kita bisa memahami itu. Tapi nggak ketemu dengan Pak Prabowo, sampai Pak Prabowo harus berkali-kali misalnya mengajukan, Pak Prabowo presiden Bang sekarang Bang, mau suka nggak suka, presiden sudah atau belum kan? Sudah terpilih tapi belum dilantik kan? Tapi presiden. Iya. Berkunjung pun mungkin sudah dalam kapasitas sebagai presiden terpilih. Nggak bisa diterima. Siapa punya kerjaan, Bang? Gitu. Minimal kan tidak dalam suasana konfrontasi. Iya. Anda putuskan di luar juga nggak apa-apa, tapi suasananya bukan dalam suasana konfrontasi gitu. Karena sudah selesai. Yang disebut konfrontasi politiknya sudah selesai. Gitu. Dan mungkin ini juga permainan mungkin ya koalisi-koalisi yang ada di dalam koalisi Indonesia Maju plus tadi ada partai-partai yang perubahan juga ini memanfaatkan situasi ini supaya PDIP tetap di luar. Oh, kalau itu boleh-boleh aja Bang. Ini kan taktik politik nih. Menurut saya sah-sah aja. Maksudnya nggak ada buruk dan nggak ada baiknya. Nggak, masalahnya yang ngomong itu Mas Hasto. Gitu. Ya. Jadi kalau lagi-lagi saya pertanyaannya adalah kalau itu adalah bagian dari strategi Nasdem plus PKB. Jadi saya nggak ngelihat ke arah sana. Nggak, kalau saya Iya, itu juga hampir nggak. kecil sekali kemungkinannya. Itu pasti di sekitar situ juga ininya. Pertanyaan sumber terpenting skenarionya dari sekitar situ. pertanyaannya Bung Hasan adalah menurut saya siapa yang berada di belakang Mas Hasto? Kenapa dia melakukan itu? Dan itu memang firm, nggak ada beloknya dia itu. Ya kan begini, kita kan berpikir kalau kita bicara siapa di belakang Hasto, dia sebagai sekjen, kan tidak ada lagi di belakang dia kecuali ketua umum. Tetapi apakah ketua umum setuju
dengan apa-apa langkah-langkah yang dia lakukan. Ya. Ya kan? Karena kan Bu Mega ini kan cenderungnya tuh diam. Ya kan? Ya. Diam. Oh, ada anggota yang ngomong begini. Dia diam aja. Tidak bereaksi misalnya marah-marah, kamu begini-begini. Karena mungkin bagi Ibu Mega melihat ini normal-normal aja orang mau ngomong kan gitu. Ya. Tapi mungkin kalau saya sih melihatnya dengan mengentertain ego dan kemarahan ini, takutnya Bu Mega akan dianggap buruk Iya. di akhir masa Iya. kepemimpinan. Iya. Karena akhirnya nggak dapat apa-apa. Politik ini kan di ujung-ujungnya mau bicara ideologi, mau bicara programatik, semuanya kan akan bisa diaplikasikan kalau misalnya kita ada di dalam kekuasaan. Ada satu yang kita pegang, atau ada minimal satu cabang kekuasaan yang kita. Iya. Begitulah kan kita mau mempertahankan ideologi, prinsip, program segala macam. Ada cabang kekuasaan yang kita kekuasai. Kalau misalnya nggak ada satu pun cabang kekuasaan yang bisa didapatkan, menang pemilu tapi tanpa Berarti- satu pun cabang kekuasaan yang dikuasai, menurut saya tragis sekali. Hasto- Dan Ibu Mega mungkin akan ditempatkan di posisi yang Iya. tragis kalau ini nggak ketemu. Itu menurut saya. Karena kita majelis antitesis, Hasto ini menurut saya salah memahami filsafat eksistensialisme. Itu biar abang aja ngomongnya. Iya kan? Saya nggak ikut-ikut kalau yang ini. Saya nggak tahu Loh, ini. ya dia berpikir kan, yang penting dia eksis, ada. Oh. Dan dia ada terus, hadir terus kan, di tengah-tengah khalayak ini. Dia lupa bahwa efek dari kehadiran dia itu justru membuat semuanya keruh. Iya, dan kesannya jadinya begini, dia memang tidak, kalau mengikuti logika tadi ya, dia memang tidak ingin bahwa Prabowo ketemu dengan Bu Mega. Dan itu adalah lagi-lagi salah. Kalau Anda membayangkan diri Anda terlalu kuat. Karena itu barangkali di acara ini kita mengimbau kepada teman-teman PDIP yang tadi mulai berpikir dengan cara yang bijaksana, yang lebih berbeda, itu untuk menunjukkan secara cepat. Mungkin bulan Mei ini ya. Juni. Betul. Juni ya. Enggak yang Persoalannya sekarang siapa yang membuat pidato Ibu Mega? Hasto nggak mungkin kan? Kalau ya mungkin aja, Bang. Nggak, bahasanya nggak cocok. Nah, mungkin aja. Tapi menurut saya gini, semoga juga kita berdoa Bu Mega baca dulu itu naskah Yang nanti. yang nanti mau dibacakan itu. Jadi Jangan-jangan kalau misalnya langsung nggak dikasih sesuai, apa baca di akhirnya depan. Bu Mega bicara Di luar teks ya. karena ada kemungkinan dia baca dan baru sadar bahwa loh kok jadi begini kalimatnya. Kalau gitu masih enak. Berarti ada yang disalahkan. Kalau nggak ada kata-kata kok begini gimana? Tapi setelah selesai, Kalau menurut saya yang kemarin tuh yang apa, yang terus-menerus konsisten keras itu menurut saya tuh memang di satu sisi itu mungkin mengasih makan ego, Bang. ya Ngasih feeding terhadap misalnya ya perasaan-perasaan yang tidak enak, segala macam di feeding terus gitu, dikasih makan terus akhirnya ya mengeras seperti itu. Menurut saya politik Indonesia nggak seperti politik di negara lain. Ya. Negara lain yang keras-keras begitu di ujung-ujungnya 100 tahun, 200 habis itu mengerasnya nggak terjembatani lagi dan ya bisa jadi fail. Nah, misalnya demokrasinya bakal broken, negaranya bisa fail. ya Kalau nggak terjembatani. Kalau buat saya mau di luar mau di dalam harus ada jembatan terus. Sekarang masih baik menurut saya, Bang. Menteri-menteri PDIP masih ada dalam kabinet. Iya. Itu artinya ada jembatan yang belum dibakar. Ya kan? Kalau misalnya dibakar semua jembatan nggak tahu kita. ya Ya saya melihat begini ya, saya melihat Ibu Mega tidak ikut bermain dalam konteks ini. Kita lihat ketika kan Ibu Risma itu Menteri PDIP. Kan diharapkan dia itu akan sangat merugikan penjelasan-penjelasan dia soal bansos ya di dalam sidang MK. MK. Iya. Ternyata dia kan normal aja, nggak ada. Ya kan? Dan memang faktanya begitu. Faktanya begitu. Nggak Artinya bisa dia digawat. memang tidak ada upaya dari Ibu Mega. Misalnya kamu kader PDIP ya, harus begini, nggak ada kan. Nah jadi memang pertanyaannya dari Bung Hasan ini logik sekali. Bang Zul kan lebih kenal PDIP dibandingkan kita semua ya. Kalau kita kan tidak Pernah di dekat. PDIP. Kalau dia hanya kurang dekat. Apa tadi itu? Kurang jauh. Kurang jauh. Gini, saya ngerti kalau orang PDIP itu nggak berani negur Bu Mega, ngasih tahu Bu jangan begitu. Itu aja katanya susah sekali, ya. Karena khawatir nanti Bu Meganya marah dan kita ngerti lah kira-kira dan kita juga hormati itu. Tapi apakah
raguan yang sama itu juga dimiliki oleh mereka itu, oleh orang-orang PDIP untuk misalnya ngomong ke Mas Hasto, Mas, udahlah, selesailah. Kita udah nggak perlu lagi berantem, kita tarik aja yang dari PT UN misalnya gitu ya. Udah kita terima aja dan itu akan membangun sebuah image yang lebih baik mengenai PDIP dan kita akan menyelamatkan Bu Mega. Itu mungkin nggak dilakukan. Menurut saya mungkin sudah dicoba. Ini artinya kan Hasto ini menciptakan situasi dalam dirinya. Dia itu adalah personifikasinya Mega. Itu yang repot. Jadi orang merasa kalau ngeritik Hasto itu ngeritik Bu Mega. Itulah hebatnya Mas Hasto bisa menciptakan dirinya seperti itu. Gitu. Nah repot, sekarang saya tanya, kalau dia bilang, ya aku kan diperintah ibu, siapa yang mau ngecek ke ibu? Nggak ada. Ngecek ke Bu Puan. Kenapa? Ngeceknya ke Puan. Betul nggak sih Ibu ngomong begitu Puan? Mbak Puan? Kan bisa lah. Saya percaya adalah cara-cara yang... Ya, Menurut saya jadinya tapi saat kan, ini apa yang dikatakan oleh Bung Hasan itu adalah bahwa saya setuju bahwa orang-orang di sekitar pusat kekuasaannya PDIP itu turut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Padahal kita harus atau PDIP harus sangat menjaga jangan sampai Bu Mega itu mengakhiri atau berada di posisi yang sedemikian buruk, tersudut. Tadi saya katakan suara PDIP itu turun terus. Dan kalau itu terjadi terus, ya suara Bu Mega atau apresiasi orang terhadap Bu Mega juga akan turun terus. ya ini kita terutama kan begini, semua partai setelah dia menang pileg, atau menang pilpres, atau kalah pilpres, mereka kan mengharapkan mereka bisa menguasai kepala-kepala daerah. Wali kota, bupati, dan gubernur. Gitu loh. Nah kan harus efeknya kan dilihat ke sana. Kalau PDIP misalnya hanya berjalan sendiri, Ya. ya di dalam konteks pilkada ini bisa nggak dapat pasangan misalnya, atau ada pasangan tapi kalah. Ini kan kita terbukti begini ya. Misalnya PDIP terakhir itu mengumumkan siapa pasangannya Ganjar. Tiba-tiba kan jatuhnya ke Mahfud. Sebenarnya itu persentase harapan orang itu tidak terlalu besar terhadap Pak Mahfud. Tapi siapa lagi? Teman udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya. Ridwan Kamil mau diambil Golkar. Ya kan? Siapa lagi mau diambil? Nggak ada lagi. Yang dianggap elektabilitinya lumayan besar gitu kan. Ya. Tinggallah tersisa Pak Mahfud dengan 5%. Ya kan? Jangan-jangan ini provokasinya Prof. Yusril juga. Karena gini, saya waktu itu sampaikan kepada Pak Yusril. Pak Yusril, ya kalau Pak Mahfud ini, sebelum ditetapkan ya, Pak Mahfud ini kan elektabilitasnya cuma 5%. Jadi agak sulit. Memang popularitasnya tinggi. Ya. Saya bilang, siapa bilang? Saya itu kalau saya ke Papua kemana, walaupun saya 2%, tapi di Papua semua orang panggil Pak Yusril, Pak Yusril. Nah, terprovokasilah. Akhirnya, ya benar juga nih, kita tetapkan aja Pak Mahfud. Gitu. Itu menurut saya ya, nggak, kalau nggak hati-hati begitu. Iya. Nah, jadi kembali lagi tadi persoalan, saya juga beberapa tempat sudah saya katakan bahwa Hasto ini bikin pesta terus. Karena dia bikin pesta terus, akhirnya dia nyuci piring sendiri. Sudah nggak ada lagi mau cuciin piring. Nggak adanya. Dia kan nggak mau lagi. Udah malas kita ngomong nih. Lu bikin pesta, lu cuci sendiri dong. Nah itu yang Cuman orang ingin menunjukkan saya nggak ikut-ikut ya. iya. Makanya lu sendiri cuci piring. Iya. Coba Abang lihat sekarang. Ini, sorry, mungkin kita agak. Hasto. Mas Bambang Pacul menjelang Rakernas ke luar negeri. Ibu Puan rencananya, konon kabarnya saya dengar, pas Rakernasnya mau ke luar negeri. Nanti ini. Iya. Atau Setelah Rakernas. Enggak, Iya, yang saya dengar nggak akan datang kan? Iya. Artinya tidak akan hadir. Jadi Siapa? Itu Bambang Pacul dan Pulang. Bang Pacul Hari ini hadir, pulang. pulang. Tapi artinya
Rakernas kan minggu depan tuh. Ya, Artinya nggak terlibat dalam penyiapan naskah ya enggak. Rakernas. Ini kan kasih sinyal aja itu. Saya nggak ikut terlibat. Kalaupun aneh-aneh nanti yang keluar sini saya nggak ikut terlibat. Udah banyak yang mau begitu nih. Iya, iya. Kalaupun aneh-aneh naskah yang keluar saya nggak terlibat. Nggak ikut saya gitu. Dan kita kan mendengar rumor Bu Mega, Bu Puan katanya pas Rakernasnya mau keluar negeri katanya. Nah, itu kan lebih, kalau benar itu kejadian kan tuh lebih pernyataan lagi, saya nggak terlibat gitu. Ya, Loh ya. kan pernah sekali kan acara capres dan cawapres Mbak Puan nggak hadir kan? Ya. Saya nggak terlibat. Ya. Jadi Ya. itu kan sebenarnya mencerminkan kelompok lain yang sebenarnya sudah menurunkan tone. Ya. Kemudian mungkin ada juga aspirasi udahlah gabung aja kita. Ya. Gabung aja kita gitu. Maksudnya harus ada cabang kekuasaan yang kita juga ada di situ gitu. Misalnya gabung. Jadi menurut saya akan pertanyaannya berani speak up nggak? Itu. Nah, gitu. Itu. Berani PDIP harus speak up. berani speak up. Menurut saya kalau mereka ingin melihat Ibu Mega selesai entah tahun berapa nanti, gitu mau 2025 kah selesainya atau 2030 kah selesainya, tapi dalam keadaan yang tetap baik, tetap bagus, harus mulai berani speak up bicara. Gitu. Bukan ini pilihan kita sebaiknya bukan yang konfrontatif tapi yang seperti ini. Mau di luar mau di dalam nggak apa-apa. Dan itu artinya juga kalau Mbak Puan itu akan menjadi pengganti Bu Mega, ini juga saat yang tepat, momen yang tepat bagi dia untuk menunjukkan siapa dia, kemampuan dia untuk memimpin perubahan. Ya kalau saya lihat bisa jadi juga Hasto ini setelah kalah pemilu segala macam ya, bisa hopeless juga. Jadi apa yang kita khawatirkan tadi nggak ada masalah buat dia. Hopeless gimana? Nggak bahwa Bu Mega turun gitu, dia Nggak ada masalah, oke. ya kan? Nah jangan-jangan dia membawa misi lain, kepentingan lain, gitu. Bisa jadi mau abis ini bikin partai sendiri ya Hasto nih. Panjang betul. Saya boleh belok sedikit nggak? Ya. Ya. Nggak, tadi ada satu hal yang sebetulnya jadinya tidak kita bicarakan karena kita kan bicara tentang Prabowo kan. Tapi menurut saya pernyataannya toksiknya si Pak Luhut menurut saya penting. Saya rasa Pak Luhut ini kan orang yang sudah sekian lama terlibat dalam dunia politik praktis Indonesia. Intelijen dan politik. Intelijen dan politik. Dan tahu bahwa begitu banyak selama ini praktek-praktek gimana partai itu mengirimkan bukan orang-orang terbaiknya untuk duduk di kabinetnya siapapun yang memimpin kan, ya. Jadi dia seperti mau bilang ke depan ini kan Anda sudah berusaha nih Pak Prabowo itu sudah membangun sebuah koalisi kan, tapi jangan koalisi itu kemudian justru menjadi sarana bagi siapapun untuk memasukkan nama-nama tidak berkualitas ke dalam kabinet. Apalagi toksik. Apalagi toksik. Dan itu yang saya dengar ada sebuah partai atau pimpinan partai yang katanya sudah mengajukan beberapa nama ke Pak Prabowo dan ditolak. Kata Pak Prabowo bukan ini yang saya butuhkan. Iya. Dan harusnya itu terjadi memang. Jadi ya boleh dalam koalisi itu kita Pak Prabowo itu kepingin agar ada wakil dari partai-partai lain di situ bersama-sama. Tapi mbok ya gitu loh. Ketua-ketua partai lain mengajukan nama-nama yang memang layak menjadi para menteri. Kalau enggak, ya enggak ada juga gunanya ya semua huru-hara politik kita selama ini. Karena at the end ya yang menjadi eksekutif adalah para menteri di sana itu. Bung Jayadi, saya mau tanya sedikit ini. Kalau Jayadi setuju nggak kalau ketua umum ini menjadi menteri? Ketua umum partai. Sebaiknya sebetulnya kan kalau posisi normatif saya itu sebaiknya ketua umum tuh nggak usah jadi menteri. Jadi ketua umum aja. Jadi ketua umum aja gitu. Tapi Pak Prabowo ketua umum jadi presiden, Bang. Kan beda. Dia kan ikut kontestasi. Oh iya. Beda dong. Jadi ya secara normatif kan kerjaannya jadi double. Minimal kan. Iya. Ngurus kementerian, Ngurus ngurus partai. partai. Akhirnya jadi diserahkan kepada ketua harian kan. Dan independensinya pun berkurang. Iya. Iya kan? Jadi independensi dia Sebagai itu, menteri berkurang dong. Ya. Jadi memang agak ambigu ya, walaupun boleh, tapi ambigu sekali. Bagaimana diharapkan bahwa DPR ini berpikir kritis terhadap Jadi penyeimbang. Kalau mau serius betul, saya kira pimpinan partai mengirim orang-orang yang
betul-betul dianggap profesional di partai itu ya. Tidak harus dia bukan orang partai. Iya, tidak, iya, setuju. Artinya kompetensinya betul-betul ada. Walau misalnya dia anggota partai atau pengurus partai nggak apa-apa. Tapi kompetensinya betul-betul ada, dan dialah yang dikirim. Kan itu sebetulnya ide itu yang terus-menerus muncul kan. Hasan Nasbi mau diangkat menjadi menteri, tapi dia kan bukan Golkar. Tapi karena Golkar mengusulkan dia, bisa aja dia disuruh bikin anggota KTA Golkar kan. Beberapa ada yang begitu kan sekarang. Ada Tapi beberapa kan Hasan Nasbi nggak perlu dari partai, dari Pak Prabowo sendiri yang nunjuk. Tadi kacau. Ini bercanda ya, buat penonton ini bercanda. Belum promosi nih. Jadi sebetulnya memang secara ini dari perspektif ideal ya. Memang sebetulnya mungkin aja kabinet presidensial itu diisi oleh banyak karena kebutuhan koalisi tadi ya, diisi oleh sejumlah orang partai, tapi orang partai yang memang sudah melalui proses bahwa dia punya kompetensi yang memang cocok untuk posisinya gitu. Kan itu secara ideal. Tentu ada kompromi-kompromi dari sisi itu kan. Dan sebetulnya itu kan sudah terlihat selama beberapa kali, baik di periode Pak SBY maupun periode Pak Jokowi kan, bahwa ada orang dia sebetulnya tidak langsung berafiliasi ke partai itu, tapi kan di-endorse oleh partai, dianggap mewakili partai itu kan sebagai bagian dari kompromi dalam koalisi kan, itu mungkin aja. Nah itu dari partai. Tapi kalau untuk itu orang seperti ini, kalaupun dia pengurus partai, tidak boleh orang yang punya posisi paling strategis di partai. Kan dua posisi paling strategis di partai itu. Ketua umum sama sekjen atau apalah ketua harian atau apa gitu ya. Karena kan kalau dia berada di DPR itu kan soal lain kan, itu kan posisi politik posisi menteri itu kan yang posisi jabatan politik, tapi bukan jabatan politik seperti DPR kan gitu, bukan melalui pilihan gitu. Kalau itu bisa dilakukan oleh Pak Prabowo kan bisa aja Pak Prabowo bisa mengatakan ya masuk semua, tapi saya ingin kalau benar yang disampaikan Bang Adi tadi ya, ada yang diusulkan lalu ditolak gitu. Iya, katanya begitu. Gitu. Tapi kan ada yang sudah publish juga kayak Golkar minta 5 kan? Tapi hanya angka 5. Siapa orangnya belum. Kalau itu saya kira sah-sah aja, itu kan ngusul. Dulu juga Pak. Dulu Bu Mega 9. Iya, 8. Ngusul kan boleh. Kan ujung-ujungnya presiden yang menentukan gitu kan. Seharusnya gitu. Maka itu saya kira memang perlu sekali tim. Presiden itu punya tim yang menilai ya? Yang melakukan penilaian segala macam ya. Nggak tahu Hasan masuk nggak? Enggak. Dia tidak boleh menilai dirinya sendiri. Ya, kita doakanlah ya. Amin. Banyak kawan-kawan yang profesional itu memang bisa menjadi anggota kabinet di dalam presidensial di bawah kabinet Presiden Prabowo dan Gibran ini. Karena sudah saatnya memang kita ini bangkit betul dan menuju jauh ke depan 2045 ya. 2045. Kan itu nggak main-main. Dan saya kira kalau kita lihat semangat Prabowo dengan dia mengunjungi beberapa negara ini, itu keseriusan menurut saya. Dia bisa aja, saya belum presiden kok, masih presiden terpilih kan. Ngapain keliling-keliling? Ngapain keliling-keliling? Dan statement-statementnya itu luar biasa. Iya. Nah ini saya kira juga Pak Jokowi memberi kesempatan lah kepada presiden terpilih kita Prabowo ini untuk coba komunikasi lebih banyak lah. Jadi jangan nanti begitu duduk 20 Oktober keliling-keliling. Jadi ini masih banyak nih waktu ini keliling-keliling aja. Sebelumnya ada keliling-keliling keliling gitu. Tapi jangan lupa juga di dalam kalau bisa kropos juga nih kalau terus-terus keliling-keliling kan. Iya. Harus dijaga. Nah jadi kekhawatiran saya kira menurut Jayadi misalnya, kekhawatiran Pak Prabowo terhadap 4 partai yang ada dalam koalisi dia ini sekarang ada nggak? Yang ada dalam koalisi dia? Ya. Kekhawatiran dalam arti tidak solid gitu ya? Iya. Begini, karena tidak ada, karena kita kan minimal secara jumlah itu kan fragmented.
tidak ada partai yang dominan kan, gitu. Karena itu kekuatan setiap partai menjadi mirip, sama kuat gitu. Secara teori veto player, ya. Para pemegang veto kan posisinya sama. Maka misalnya memang cukup rawan dari perspektif dukungan yang cukup solid di DPR. Kalau hanya 4 partai, pertama jumlahnya kurang, 48%, jelas itu kurang. Yang kedua, kalau salah satu aja nggak cocok, kan jadi masalah. Nah, di dalam sistem presidensil sangat mungkin partai tertentu anggota koalisi itu membelot di kebijakan tertentu, sangat mungkin. Kenapa itu terjadi? Karena kalau di kabinet parlementer nggak mungkin. Kenapa? Kalau begitu ada yang belot, bubar tuh kabinet. Kalau sekarang di sistem presidensil ada 1 atau 2 yang belot, kabinet tetap jalan. Cuman dia agak kacau itu. Dukungan parlemennya jadi kacau ya. Betul. Karena itu biasanya dalam sistem yang minimal secara nominal kekuatan partai itu terfragmentasi seperti kita, memang diperlukan secara real politik diperlukan apa yang disebut dengan oversize coalition. Koalisi yang oversize. Apa itu koalisi oversize? Ya itulah antara 60 sampai 70, 75 lah maksimal. Itu masih oke lah menurut saya oversize. Dan itu sudah dipraktekkan sejak periode Pak SBY kan. Sampai sebelum Demokrat dan PAN masuk. Kan begitu PAN masuk jadi 82 tuh. Jadi super size bukan lagi oversize. Apalagi Demokrat masuk di ujung-ujung kan menjadi 92. Jadi mengapa diperlukan oversize? Oversize itu dalam pengertian 2. 1 besarannya di atas 60%, 2 jumlah partainya harus lebih. Supaya kenapa? Kalau dalam kebijakan tertentu proposal presiden itu tidak didukung oleh salah satu atau salah 2 partai, presiden tetap membolehkan itu, nggak apa-apa. Yang penting ini tetap maju gitu. Kenapa begitu? Kadang-kadang ada partai yang memang harus tidak cocok dengan kebijakan tertentu. Kadang-kadang. Dia harus pertahankan suara konstituen. Dia harus pertahanan suara konstituennya. Betul. Jadi presiden harus paham itu. Seperti inilah contoh di Amerika, contoh mudah. Ada anggota Partai Demokrat misalnya, tapi dia itu mewakili di wilayah yang cenderung lebih kuat Republikannya. Maka ketika ada kebijakan misalnya yang terkait dengan setuju atau tidak untuk kontrol senjata, dia nggak bisa. Nah, orang itu nggak bisa tuh, dia akan oposan terhadap itu. Dibolehkan, tapi Obama misalnya ya, Presiden Amerika ngitung, yang ini nggak dapat, ini nggak dapat, ini nggak dapat. Oh, masih ada 70% aman, atau masih ada 50% aman. Jadi itu dinamika dalam sistem presidensial. Kalkulasinya harus matang. Harus matang itu. Nah, tapi sebetulnya kalau presidennya mau lebih lelah bekerja, koalisi sistem presidensial kan bisa juga dibentuk secara ad hoc. Capek. Nah itu capek memang. Jadi per kebijakan. Nggak tidur dong presiden. Kebijakan ini siapa yang bisa diajak, kebijakan ini siapa Tiap yang kebijakan lobby orang tuh capek. Nah itu. Mungkin yang paling tepat tuh mengalir aja ya. Ngalir. Tiba-tiba Yang ada paling bagus memang digabung, Bang. Digabung. Jadi digabung itu artinya ada semacam, kalau saya menyebutnya koalisi di sistem presidensial kan koalisi semi permanen sebetulnya. Dia tidak terlalu permanen tapi cukup ada ikatan yang bisa membuat mereka lebih banyak bersama-sama gitu. Jadi seorang presiden terpilih menurut saya itu dia mestinya berharap anggota koalisinya itu tidak 100% terus-menerus bersama dia dalam kebijakan. Dia berharap mungkin 80%. Kalau 80%, jadi KPI-nya kira-kira gitu. Ya, key performance indicator-nya 80. itu. 80% aja dia terus bersama saya berarti dia anggota koalisi yang loyal. Nggak bisa 100%, Bang. Karena ada partai tertentu itu tadi di kebijakan tertentu nggak bisa. Ya, menyangkut posisi anggota dengan konstituennya ya. Betul. Iya. Ya misalnya ingin memutuskan satu hal-hal yang menyangkut masalah Islam, agama misalnya. Betul. Ada yang dari Sumatera Barat, ada dari Aceh, ada daerah lain, mungkin mereka bisa berbeda. Mereka bisa bilang ke presiden, mohon maaf soal ini, bukan kami tidak loyal kepada Anda, tapi untuk soal ini kami berbeda ya. Kenapa? Karena alasannya 1, 2, 3, 4 gitu. Kan itu sah saja, karena itu ya
ya presiden harus selalu siap siaga dengan rencana A, rencana B, rencana C. Dan yang itu penting nggak kan usah posisi persentase dukungannya kan tetap tinggi, itu Ya. yang paling penting. Jadi kalaupun ada perbedaan jangan dianggap sebagai pengkhianatan gitulah ya. Ya, Dan apalagi kan banyak sekali keputusan-keputusan kalau menyangkut policy itu kan diambil per praksi, Pak. Ya. Bukan per orang. Menyangkut orang baru. Ya. Nah itu Bang, menurut saya sebetulnya Presiden Indonesia itu tidak usah terlalu khawatir akan tidak memperoleh banyak dukungan. Ya. Sebetulnya. Kenapa? Tadi yang kita bicarakan mekanisme politik. Siapa dukung siapa kan? Kita belum bicara mekanisme kelembagaan. Tadi Abang baru bilang soal mekanisme kelembagaan. Fraksi. Metode pengambilan keputusan di DPR itu kebanyakan konsensus, Ya. bukan voting. Ya. Konsensusnya itu apa? Yang konsensus sebetulnya hanya sedikit orang. Pimpinan-pimpinan fraksi. Iya. Jadi kalau ada 8 partai, sebenarnya 8 orang aja yang konsensus, ketua-ketua umum. Sebenarnya lebih mudah memperoleh dukungan. Itu satu. Yang kedua, presiden sama DPR di Indonesia itu wajib hukumnya menurut konstitusi bekerja sama. Kalau tidak sama-sama nggak bekerja. Misalnya undang-undang dari presiden itu sejak awal bisa ditolak oleh DPR. Kami nggak mau bahas, selesai urusannya. Nanti presidennya balas, udah kalau gitu yang kamu usut. Anda juga Urusan nggak saya mau. nggak- Iya. Nah, Saya juga gimana? mengeluarkan surprise. Sama-sama nggak kerja kan? Iya. Jadi mekanisme ketatanegaraan kita antara DPR dan presiden itu disusun sedemikian rupa untuk tanda kutip ya memaksa DPR sama presiden itu lebih banyak bekerja sama daripada konfrontatif kalau istilah Bung Hasan tadi. Nah kebetulan secara budaya kita ini lebih suka tidak konfrontatif, Bung Hasan. Contoh nih, pernah nggak APBN Ditolak. ada yang nolak? Ya, shutdown. RAPBN. Nggak pernah, konsensus terus. Mau koalisi, mau oposisi, setuju semua. Iya. Sejak periode 2004 sampai dengan sekarang. Padahal APBN paling mudah, paling mungkin kan untuk konfrontasi. Tapi selalu konsensus, Bang. Nggak ada dissenting opinion, Bang. Ya kalau uang kan memang gampang konsensusnya kan. Nah justru politik, kan kalau kita kembali ke pelajaran politik kita dulu, yang S1, politics is, salah satu definisinya di authoritative allocation of values. Kata itu David Easton kan, politik adalah pengalokasian secara absah nilai-nilai. Apa yang maksud nilai itu? Ya uang, kebijakan, kan gitu. Itulah salah satu inti politik APBN itu kan. Iya. Nah dalam inti politiknya Indonesia itu nggak konsensus Iya. APBN. Contohnya. Selalu ketemu lah. Iya, jadi menurut saya Presiden Indonesia itu sebetulnya tidak usah terlalu khawatir. Iya. Kalau ada orang yang gertak-gertak misalnya atau apa, nggak usah terlalu khawatir. Bahkan kalau kita bicara revisi undang-undang KPK aja tidak ada yang menolak kan? Ada ya? Revisi Undang-Undang KPK itu sudah terus-menerus diupayakan dari cukup lama kan? Sejak 2004 itu sudah mulai ada. Revisi Undang-Undang KPK tidak pernah lolos karena satu hal menurut saya. Presiden nggak setuju. Begitu Presiden oke, selesai semua urusan. Jadi Presiden Indonesia itu kalau kita cek salah satu presiden dalam sistem presidensil yang sangat kuat di dunia. Kalah kuat Presiden Amerika, jauh lebih kuat dibanding Presiden Amerika, Bang. Presiden Amerika nggak ikut bahas undang-undang. Iya. Secara detail sehari-hari. Presiden Indonesia kirim supres, surat perintah presiden. Iya. Tanpa supres nggak bisa dibahas undang-undang. Jadi Presiden Indonesia itu sebetulnya sangat banyak fungsi legislasinya. Di Amerika fungsi legislasi presiden cuma lewat veto. Dia nggak setuju. Dia jalan. veto, itu pun masih bisa di-override oleh Kongres kan. Jadi dia nggak ikut bikin ya? Nggak ikut. Oke. Meskipun tentu dia bisa melobi anggota partainya segala macam ya, gitu tentu saja. Tapi secara ketatanegaraan enggak. Jadi Presiden Indonesia itu sangat kuat. Presiden Indonesia nggak usah khawatir dia akan, apalagi partai-partai kita, politisi kita itu memang kebanyakan lebih suka di kekuasaan daripada di luar kekuasaan. Kan enggak? Iya. Maka ada seorang ahli namanya Dan Slater itu mengatakan di Indonesia itu koalisinya koalisi promiscuous. Bebas. Serba boleh. Apa aja boleh. Nggak peduli. Iya. Gitu. Yang kita agak beda-beda, kan kita nggak ada beda antara satu sama lain itu tidak ada beda soal ekonomi itu nggak ada beda kan, kebijakan ekonomi, kebijakan politik secara umum nggak ada, semua anti Israel misalnya kan,
minimal di permukaan gitu kan. Kemudian semua ingin balance antara Amerika sama Cina. Semua tidak ada yang anti investasi asing, ekonomi kan. Sosial budaya juga begitu. Tidak ada yang anti upah minimum untuk buruh misalnya, nggak ada. Yang kita agak beda-beda dikit paling soal hubungan antara agama dengan politik. Ya ada agak beda juga. Anti ini presidensial club juga ada yang anti. Katanya kami bikin klub kerakyatan aja. Oh iya. Itu antitesis namanya. Ya kan kita antitesis. Iya, antitesis. Berarti kita ini bukan President's Club, kita ini People's Club. Iya. Atau narasumber klub. PNS kalau itu. Oh, iya. Persatuan Narasumber. Oh gitu. PNS. Mungkin kita closing statement ke 1 jam berapa? 20 menit ya? Wow. Lebih kayaknya. Lebih ya. Coba mungkin terakhir ini kita minta closing statement dari Bung Hasan ya. Kalau saya sih melihat Pak Prabowo sangat serius untuk membuat kabinet yang isinya orang yang paling baik dan paling terang. The best and the brightness, yang paling pintar lah. Yang paling, jadi walaupun misalnya di tengah-tengah penyusunan itu harus ada kompromi politik. Nah makanya saya yakin nama-nama dari partai politik tentu harus ada. Tapi yang terbaik dari partai politik untuk mengisi posisi itu. Ya. Kalau misalnya hanya sekedar kirim-kirim, menurut saya kayaknya nama itu dikembalikan sampai nama yang diinginkan presiden kemudian ada di situ mewakili partai politik itu. Jadi itu yang saya yakini nih, karena keinginan beliau untuk apa ya, betul-betul Itu yang diyakini apa sudah ada timnya itu? ada timnya. Jangan-jangan ini dia ngomong soal Bukan, sebenarnya bukan. sudah ada gitu. Timnya pasti ada. Saya bukan bagian dari situ. Timnya pasti ada yang bekerja untuk menyeleksi yang Jadi tadi menghindar terus. menyeleksi yang seperti itu tuh pasti ada. Walaupun tentu dengan di tengah-tengahnya harus ada Ketua kompromi. tim itu mantan gubernur BI. Tahu Gitu. Nah, Tahu kan? kalau soal tadi misalnya soal ada ketua umum harus jadi menteri atau enggak, itu mungkin idealnya kita punya pikiran, tapi mungkin susah ditolak untuk dalam konteks Indonesia. Pak Jokowi pernah lakukan itu tahun 2014, ketua umum partai nggak bisa jadi anggota kabinet, tapi akhirnya ya jadi anggota kabinet semua juga akhirnya. Jadi ada hal-hal yang secara teoritis kita anggap itu mudah, tapi kemudian secara prakteknya itu menjadi tidak mudah sama sekali. Nah, yang diperlukan sekarang itu menurut saya adalah memang ada partai politik jadi penyeimbang, ada yang lain jadi penyeimbang, tapi sekarang tuh menurut saya itu opini publik itu juga jadi penyeimbang yang luar biasa. Kita tuh sebenarnya ya, menurut saya ya, dalam batasan tertentu kita mungkin sebagian besar masyarakat, akademisi, intelektual, nggak butuh partai untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi sekarang. Bahkan aspirasi 1 orang, 2 orang yang kemudian mendapatkan resonansi dari publik, itu bisa daya tekannya terhadap pemerintah kah, terhadap presiden kah, terhadap siapapun itu jauh lebih besar daripada misalnya daya tekan di parlemen misalnya. Sehingga membuat orang untuk mungkin merevisi kebijakan, untuk mengubah sikap, atau untuk merevisi pernyataan, atau apapun, termasuk dalam soal penetapan anggota kabinet yang akan datang. Jadi menurut saya suara-suara dari masyarakat misalnya, usulan-usulan, kan talent scouting ini jalan terus nih Bang. Pencarian bakat ini akan jalan terus untuk sampai Oktober nanti menurut saya. Walaupun misalnya nama-nama yang muncul mungkin sudah banyak, mungkin sudah 300, kita nggak tahu. Posnya mungkin cuma 30 atau 40, tapi calon nama mungkin sudah ada 300 atau 400, kita kan nggak tahu bisa seperti itu. Nah, di antara itu mungkin kita bisa berharap ya, dengan sedemikian banyak nama yang diusulkan oleh berbagai pihak, ya harusnya bisa dipilih yang terbaik dan yang paling hebat lah untuk mengisi kabinetnya Pak Prabowo nanti gitu. Dan itu yang kita harapkan. Jadi ini ya sambil jalan ya, tentu juga harus ada kebesaran hati dari misalnya Partai Koalisi Indonesia Maju. Secara praktek Pak Prabowo mungkin butuh gitu tambahan dukungan, dan tambahan dukungan ini nggak bisa dicari tempat lain nih, harus dari tempat yang kemarin kalah. Dia nggak ikut dukung tapi misalnya dapat menteri, ya harus ada kebesaran hati untuk itu. Karena menurut saya ya, betapapun misalnya kita menganggap presiden nggak usah khawatir, tapi saya rasa akan tetap khawatir kalau jumlah dukungannya parlemen hanya 48%, menurut saya akan tetap khawatir. Jadi pasti akan diusahakan untuk misalnya di atas 60%. Persoalan siapa nanti diajak dari 4 partai ini, siapa yang diajak itu kayak kita lihat nanti dinamikanya
yang kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bung Jayadi. Iya, pertama saya percaya betul bahwa kita perlu suara-suara kritis di dua level. Ya, oposisi itu kan ada dua. Tadi disinggung oleh Bung Hasan. Oposisi itu yang pasti ada oposisi di tingkat publik pasti. Ya, kalau kita belajar dari pemerintahan Pak Jokowi, oposisi di tingkat publik itu yang konsisten sekitar 20-30%. Ya, artinya suara-suara yang kritis, selalu mengkritik pemerintahan, gitu ya. Nah, suara kritis di publik itu akan lebih mudah disalurkan kalau ada suara kritis juga di Parlemen. yang formalnya. Ya. Tanpa itu suara kritis ini bisa kemana-mana. Iya. Maka bahkan mungkin bisa liar, gitu kan? Jadi begitu cara demokrasi bekerja, begitu cara check and balance bekerja, Atau maka apa kata Bung Karno dulu ya, mah forming, mah unwinding ya. Apa itu? nah, itu bahasa Ya, Belanda itu ya. gerakan luar sama dalam tuh Iya, harus. harus, ya gitu. Bahkan dalam teori, jadi oposisi publik itu nanti dia bekerja seperti social movement, gerakan sosial. Gerakan sosial itu menggunakan mekanisme utamanya adalah social pressure, tekanan sosial seperti kata Bung Hasan tadi. Tapi tekanan sosial itu akan berhasil kalau ada namanya influential ally, sekutu-sekutu yang berpengaruh Di parlemen. di proses pusat-pusat pengambilan keputusan formal, terutama parlemen. Maka diperlukan orang di situ. Jadi mereka langsung menyalurkannya ke situ. Yang mendukung menyalurkannya lewat yang koalisi kan gitu. Iya. Jadi di situ terjadi publik terlibat, baik yang pendukung terus-menerus pemerintah maupun yang kritis. Dan di lembaga formal juga ada. Karena itu perlu yang cukup substansial jumlahnya, Bang. Kalau cuma 8% nggak cukup. Jadi dia seperti angin lalu nanti. Formalitas ya. Iya, maka ya antara 20-30% masih oke lah gitu. Seperti yang sudah terjadi sejak periode pemerintahan Pak SBY sampai terutama Pak Jokowi periode sampai tahun ke-7 atau tahun ke-6 pemerintahannya. Tapi dari tahun ke-8 ke sini kan tuh terlalu banyak itu anggota koalisi pemerintahannya gitu. Tentu ini kan harapan yang ingin kita lakukan dan saya kira itu bisa karena pernah kita praktekkan gitu. Begitu. Baik, terima kasih Bung Ade. Ya, saya termasuk orang yang percaya bahwa koalisi pemerintahan yang berkuasa ini itu akan melebihi 60% itu saya sangat yakin itu akan terjadi. Jadi ini adalah sebuah masa di mana sebetulnya Pak Prabowo perlu bahagia bahwa dia memperoleh kemarin 58%. Sebuah angka yang sangat impresif ya. Dan kemudian ditambah lagi dengan dukungan yang menurut saya pasti lebih dari 60. Mungkin bahkan lebih dari 6, bisa sampai 70 dan seterusnya. Cuman itu tentu tidak akan ada artinya kemudian kalau itu tidak dimanfaatkan untuk membangun sebuah pemerintahan yang memang betul-betul tadi diisi oleh the bright and the brightest. The best and the brightest lah kira-kira. Orang-orang pinter, orang-orang bersih, orang-orang lurus gitu ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Luhut itu layak sekali untuk didengarkan. Dan saya akan sangat bersyukur kalau Pak Prabowo benar-benar seperti yang tadi diceritakan itu sampai menolak calon-calon menteri yang dianggap tidak capable. Dan Pak Prabowo bisa melakukannya karena sebetulnya kekuatan dia sangat kokoh ya di mata partai-partai yang mendukung dia saat ini. Iya. Nah, kita ingin lihat bahwa itu akan terjadi. Kita akan melihat dalam beberapa bulan ini akan lahir pembengkakan koalisi tersebut, pembesaran, bukan bengkak lah, membesarnya koalisi tersebut, yang kemudian di ujungnya akan tumbuh lah ya, membesar lah ya, dengan Kalau membengkak dengan infeksi dia. pada bulan Oktober atau November ya, itu diumumkan. Tapi pada saat yang sama indikatornya juga kita akan lihat pada saat pilkada ya. Kalau betul-betul koalisi ini akan terbangun dengan seperti yang tadi kita bayangkan, mestinya juga bukan hanya pemilunya yang berjalan, pilpres yang berjalan damai, pilkada ini juga berjalan dengan relatif smooth lah ya. Kita bisa melihat calon-calon kepala daerah yang terbaik yang diajukan oleh berbagai partai yang ada dalam sebuah rapih gitu ya. Antar partainya menyetujui, tidak ada pertarungan yang terlalu sulit. Karena at the end kita memang bicara tentang saya senang Anda sudah mengingatkan
kita sedang menuju 2045. Dan untuk mencapai kejayaan 2045 itu memang kita tidak terlalu memerlukan, kita tidak perlu lagi lah ada terlalu banyak konflik, perpecahan ya. Kalaupun ada oposisi yang kritis, yang sehat, yang memberikan masukan-masukan yang konstruktif gitu ya. Bukan sekedar berantem-berantem seperti yang barangkali terjadi dalam 10 tahun terakhir. Ya. Jadi let's hope for the best. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ini walaupun ngomongnya santai 1 jam lebih, mungkin 1 jam 20 menit lebih, ya kita mudah-mudahan banyak sekali yang bisa diambilkan manfaat kan gitu. Pasti bermanfaat semua nih. Amin. Baik pikirannya kita mendukung oposisi ataupun kita mendukung koalisi pemerintahan. Jadi yang penting masyarakat bisa lebih memahami dan bisa mengerti sebenarnya bagaimana langkah-langkah politik pemerintahan ke depan itu harus disikapi. Saya kira itu penting. Jangan sampai nanti yang muncul adalah anarkisme kan. Ya. Yang dikhawatirkan Bung Hasan tadi. Kalau tidak terkontrol, tidak ada saluran, itu jadi ya. Nggak ada saluran tadi. Ya. Ya kan, parlemennya macet, ini mau kemana orang ini? Nah kita harapkan parlemen tidak macet, pemerintah bisa berjalan, Amin. oposisi dari luar pun. Kalau parlemennya macet, antitesisnya jadi rame. Antitesisnya hanya di jalan berarti. Enggak di sini. Oh di sini. Kalau di sini yang penting masih bisa ngomong. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.